Bab 71, Hadiah Terima Kasih. Lu, kali ini berkat campur tanganmu, lelaki tua ini bisa lolos dari malapetaka. Sebelumnya, aku meremehkanmu, Gunung Su benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 6 sekte besar, dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Aku mengaku kalah. Guru besar negara Xia mengesampingkan sikap acuh tak acuhnya dan mengungkapkan kekagumannya yang tulus. Kalau bukan karena tingkat kultivasi Lu Changsheng yang mengagumkan, orang-orang dari kerajaan Xia tidak akan bisa terhindar dari malapetaka. Dalam kesulitan yang sangat besar, guru negara tetap melangkah maju, dengan keanggunan seorang bijak sastra. Saat pihak lain meminta maaf dengan tulus, Lu Changsheng juga memberinya rasa hormat yang cukup, semacam pujian timbal balik. Taois Lu, dari kota Heyang hingga Gunung Tianyu, kau telah membantu kerajaan Xia 2 kali. Kebaikan ini tidak akan pernah kulupakan. Begitu aku kembali ke kota kekaisaran, aku bersedia memberikan hadiah pil obat mujarab kelas 6, bukan pil obat mujarab kelas 7. Putri kedua menggigit bibir bawahnya pelan-pelan. Demi berkenalan dengan Lu Changsheng, seorang teman yang kultivasinya mungkin di atas lapisan ke-7 Istana Dao, dia tak ragu menawarkan pil obat mujarab tingkat 7. Belum lagi keluarga kerajaan Xia, bahkan 6 sekte utama tidak memiliki banyak pil ramuan kelas 7. Dalam perbendaharaan keluarga kerajaan Xia, pil ramuan kelas 7 termasuk harta karun dengan nilai tertinggi. Putri kedua membuat resolusi penting sebelum dia memutuskan untuk memberikan pil ramuan tingkat 7 sebagai rasa terima kasih. Orang tua ini memiliki jimat kelas 6 yang aku buat sendiri. Jika lu tidak keberatan, aku ingin memberikannya kepadamu sebagai hadiah terima kasih. Guru besar negara Xia mengeluarkan jimat tingkat 6. Sebagai seorang jimat ilahi, jimat tingkat 6 merupakan tingkatan tertinggi yang dapat ia buat. Tawarannya berupa jimat kelas 6 sebagai hadiah terima kasih menunjukkan ketulusannya. Bolehkah aku melupakan jimat kelas 6 dan pil eliksir kelas 7, dan sebagai gantinya memilih sejumlah jimat dan pil eliksir kelas 4 atau kelas 5? Yang mengejutkan Putri Xia dan guru negara, Lu Changsheng tampak acuh tak acuh terhadap jimat dan pil eliksir kelas atas, ia lebih tertarik pada harta karun kelas 4 dan kelas 5. Benar-benar orang yang aneh. Putri kedua dan guru negara bertanya-tanya dalam hati. Jimat tingkat 6 dan pil ramuan tingkat 7 merupakan barang langka di dunia, namun Lu Changsheng tidak memedulikannya. Lu Changsheng punya rencananya sendiri. Dia tidak kekurangan jimat kelas 6 atau pil ramuan kelas 7, dia bahkan punya cukup banyak jimat kelas 7 dan pil ramuan kelas 8. Lu Changsheng ingin memilih sekumpulan harta karun kelas 4 atau kelas 5 dengan fungsi tertentu untuk diberikan kepada murid-muridnya, memanfaatkan sistem untuk mengembalikan harta karun tertentu yang bermutu tinggi. Keluarga kerajaan Xia dan istana sastra seharusnya memiliki beberapa harta karun kelas 4 dan kelas 5 yang jarang terlihat. Lu, kalau ada jimat kelas 4 atau kelas 5 yang kau butuhkan, katakan saja padaku. Aku akan membuat 10 jimat untukmu secara pribadi. Kata guru besar Xia segera. Karena Lu Changsheng tidak menginginkan jimat kelas 6, ia akan membuat 10 jimat dengan kualitas yang sedikit lebih rendah untuk Lu Changsheng. Pengajar negara secara pribadi membuat jimat untuk diberikan kepada orang lain, dan bahkan 10 jimat sekaligus, sungguh langka. Taois Lu mengalahkan 3 musuh tangguh dari Istana Dao dan menyelamatkan kita semua, kemurahan hati guru negara hanyalah hal yang wajar. Sayang sekali, hasil kultivasi kita sendiri terlalu sedikit, dan kita tidak punya harta yang layak disebut. Para Konfusian Xia Agung berkomentar satu demi satu, harta mereka bahkan tidak dianggap berharga bagi Lu Changsheng. Putri kedua mengangguk, karena Taois tidak menginginkan pil obat mujarab kelas 7, maka aku akan meminta ayahku untuk mengizinkan Taois memilih 30 pil obat mujarab kelas 4 atau kelas 5 dari perbendaharaan. Terima kasih kalian berdua. Lu Changsheng tidak peduli dengan harta karun kelas 4 atau kelas 5, tetapi tentang kebebasan untuk memilih dirinya sendiri. Beberapa harta karun bahkan mungkin tidak ada dalam inventaris Gunung Su. Taois Lu, begitu kita kembali ke kota kekaisaran, aku punya beberapa keraguan tentang kultivasiku yang ingin aku minta bimbinganmu. Pikir putri kedua, meskipun Lu Changsheng enggan menerimanya sebagai muridnya, mereka masih bisa berteman, dan dia melihat kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Jika hanya ada keraguan tentang kultivasimu, aku mungkin bisa memberimu beberapa petunjuk. Tingkat kekuasaan Lu Changsheng jauh di atas Xian, sehingga membuatnya memenuhi syarat untuk memberinya bimbingan. Tepat pada saat itu, batu pemutus naga meledak dan puluhan pembudidaya menyerbu masuk. Orang-orang yang baru saja mengalami pertempuran sengit memandang ke arah pendatang baru dengan ketegangan yang luar biasa, mereka menyangka mereka adalah bala bantuan dari Aula Reinkarnasi. Tidak perlu panik, mereka adalah orang-orang dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Setelah mengenali para pendatang, Lu Changsheng melihat mereka adalah para tetua dan murid dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Lu Changsheng. Para pendatang baru sama terkejutnya, mereka tidak menyangka seseorang telah membersihkan benteng Aula Reinkarnasi di Gunung Tianyu, dan pemimpinnya adalah Lu Changsheng. Xia Ningsue mengamati tanah yang dipenuhi mayat di pangkalan Aula Reinkarnasi,
memperhatikan pedang penghancur yang terkenal, Jue Jian, iblis tulang putih, dan para ahli tak tertandingi lainnya dari aula reinkarnasi semuanya telah mati. Dan orang yang paling mungkin telah membunuh semua ahli tak tertandingi dari aula reinkarnasi tidak lain adalah Lu Changsheng. Pedang penghancur dan Jue Jian adalah ahli legendaris di lapisan ketujuh alam Istana Dao, dan meskipun kultivasi setan tulang putih sedikit lebih lemah, ia berada di lapisan keenam alam Istana Dao. Mereka semua sudah mati. Murid-murid Paviliun Abadi Penyelidikan memandang Lu Changsheng seolah-olah dia adalah monster. Pedang penghancur, Jue Jian, dan iblis tulang putih telah berkultivasi selama ratusan tahun. Mereka merupakan tokoh-tokoh terkenal, namun Lu Changsheng, yang namanya baru naik daun 3 tahun lalu, telah membunuh semua tokoh besar ini. Ekspresi tegang di wajah Xia Ningsue berubah rileks. 3 tahun telah berlalu, tampaknya kultivasimu telah meningkat pesat. Aku telah membuat beberapa kemajuan kecil, kata Lu Changsheng sambil menyarungkan pedang petir kekaisaran 9 surga dan, dengan lambaian lengan bajunya, ki sejati miliknya membersihkan noda darah dari jubah Tao miliknya dan jubah Tao Lian. Kunjunganmu ke tempat ini sebagai Paviliun Abadi Penyelidikan, kemungkinan besar untuk tujuan yang sama dengan kami. Benar, aula reinkarnasi menyerang beberapa kota di Kerajaan Liang, dan Kerajaan Liang meminta bantuan dari Paviliun Penyelidikan Abadi kami. Master Paviliun memerintahkan saya untuk memimpin tim untuk mencari tempat persembunyian para pencuri ini, dan akhirnya kami tiba di sini. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu di sini secara kebetulan seperti ini. Auramu juga jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu. Lu Changsheng merasakan aura Xia Ningsue lebih dalam, tingkatannya telah meningkat. Konstitusi khusus Xia Ningsue, tubuh suci Lingua, memungkinkannya untuk berkultivasi lebih cepat daripada orang biasa. Pada usia 20 tahun, ia mencapai lapisan pertama alam Istana Dao, dan pada usia 25 tahun, mencapai lapisan keempat. Kini tingkatan Xia Ningsue bahkan lebih tinggi, mungkin bukan hanya karena konstitusi istimewanya, tetapi mungkin juga ada seseorang yang memberinya inisiasi pemberian kekuatan, yang memungkinkan kemajuannya dengan cepat. Dalam 6 sekte utama, tidak ada kekurangan tetua tertinggi yang, setelah mencapai akhir hayat mereka dan tanpa harapan akan kesengsaraan, bersedia mengorbankan kultivasi mereka untuk melakukan inisiasi penanaman kekuatan bagi generasi muda sebagai tanda terima kasih kepada sekte tersebut, dengan cepat mengolah generasi berikutnya dari para jenius yang tak tertandingi, memastikan bahwa sekte tersebut selalu mempertahankan kekayaan bakat. Mengingat bakat yang dimiliki Xia Ningsue, bukan tidak mungkin Paviliun Abadi Penyelidikan memusatkan sumber daya untuk mengembangkannya. Hanya dengan munculnya satu orang jenius tak tertandingi, sebuah sekte dapat dilindungi selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kakak Xia, lama tidak bertemu. Lian mendekat secara proaktif dan meraih tangan Xia Ningsue. Lian hanya beberapa tahun lebih muda dari Xia Ningsue. Kamu sudah tumbuh dewasa. Xia Ningsue berkomentar dengan penuh emosi, saat Lian yang berusia 15 tahun telah tumbuh menjadi sosok yang anggun, masih agak muda tetapi sudah menyerupai orang dewasa. Kamu adalah gadis suci dari Paviliun Abadi Penyelidikan. Putri kedua kerajaan Xia cukup terkejut. Dan kamu siapa? Namaku Xian, putri kerajaan Xia besar. Dulu aku pernah belajar di Paviliun Penyelidikan Abadi, tetapi setelah guruku dibunuh oleh Sekte Iblis, aku meninggalkan Paviliun untuk kembali ke Xia besar. Jadi, kamu pernah menjadi tetua di Paviliun Abadi Penyelidikan kami. Taois Lu dan aku berencana untuk kembali ke kota kerajaan untuk beristirahat. Karena kita sudah bertemu dengan gadis suci, mengapa kita tidak pergi bersama? Putri kedua tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang jenius tak tertandingi dari Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan. Karena itu, setelah merenung, dia memutuskan untuk mencoba dan menjalin aliansi dengan mereka. Bab 72, bisakah Lu juga menulis puisi? Kota kerajaan Xia, kota Tianyu, menyala dengan lampu di pasar malam, ramai dengan orang banyak dan kegembiraan luar biasa. Lu Changsheng memimpin timnya menuju kota kerajaan dan terpana melihat pemandangan gang-gang kosong yang dipenuhi puluhan ribu orang. Mengapa kota kerajaan begitu ramai? Putri kedua menatapnya dengan heran. Taois Lu, mungkinkah kau tidak tahu tentang festival mengemis abadi? Saya ingin mendengar rinciannya. Legenda mengatakan bahwa sekitar 100.000 tahun yang lalu, ada dua orang jenius yang tak tertandingi yang membuat perjanjian untuk bersama selamanya setelah mereka mencapai keabadian dan menguasai Dao panjang umur. Namun, wanita itu, yang diberkahi dengan bakat luar biasa, berhasil melewati 9 kali kesengsaraan surgawi dan naik ke alam abadi. Pria itu mencapai 8 kesengsaraan pada hari kesengsaraannya, tetapi jatuh pada saat terakhir, gagal mengatasi kesengsaraan surgawi terakhir, yang mengakibatkan kehancuran total. Pada waktu itu, keduanya telah menaklukkan setan dan kejahatan, memberikan kebaikan kepada rakyat negara Xia. Karena kedua kekasih itu tidak dapat bersatu, rakyat jelata meratap, dan karenanya diadakanlah festival mengemis abadi, untuk mengenang pasangan itu. Festival ini juga mewujudkan keinginan, untuk bergandengan tangan dan mengikat rambut hitam bersama-sama, untuk berbagi kehidupan persatuan abadi. Putri kedua menceritakan kisah itu dengan anggun. Lu Changsheng sedikit tersentuh, cerita di baliknya benar-benar disesalkan.
Xia Ningsui merenung, ini bukan sekadar legenda, tetapi kebenaran. Orang yang naik ke alam abadi adalah Master Paviliun Penyelidikan Abadi saat itu, Peri King Xia. Apa? Orang-orang dari Kerajaan Xia dan juga dari Gunung Su terkejut. Sebagai gadis suci dari Paviliun Abadi Penyelidikan, Xia Ningsui memiliki akses ke rahasia Paviliun. Siapa sangka kalau kisah di balik festival mengemis abadi ternyata berdasarkan kisah nyata. Ini adalah gosip yang dapat mengguncang seluruh dunia. Bahkan guru negara Xia Agung yang agung pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, bolehkah aku bertanya, Peri Xia, siapakah lelaki yang disebutkan dalam cerita itu? Xia Ningsui tiba-tiba memandang ke arah Lu Changsheng. Lu Changsheng mengangkat bahunya, dia jelas bukan monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun. Sebagai sesepuh Gunung Su, tatapan Xia Ningsui ke arahnya, dapatkah itu menyiratkan bahwa laki-laki itu adalah sosok dari Gunung Su 100.000 tahun yang lalu? Xia Ningsui berkata perlahan, orang yang tewas di bawah 9 kesengsaraan surgawi, tidak dapat tinggal selamanya bersama Peri King Xia, adalah pemimpin sekte ke-21 Gunung Su, Grandmaster Taiksu. Ramai. Terjadi keributan di antara penduduk Paviliun Abadi Penyelidikan dan Gunung Su. Dengan status mereka tidak memiliki akses ke rahasia dari 100.000 tahun yang lalu, terutama yang melibatkan pemimpin dua faksi utama, Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan. Xia Ningsui melanjutkan, meskipun leluhur Master Gunung Su diakui secara universal sebagai tokoh paling terkemuka, Paviliun Abadi Penyelidikan kita juga pernah melahirkan dua orang jenius yang tak tertandingi. Salah satunya adalah peri yang tidak disebutkan namanya yang mendirikan Paviliun 200.000 tahun yang lalu, dan yang lainnya adalah Peri King Xia dari 100.000 tahun yang lalu. Mereka berdua berhasil naik ke alam abadi. Bakat Grandmaster Taiksu memang jauh melampaui orang biasa, tetapi masih agak kurang. Bahkan orang seperti Grandmaster Taiksu tidak bisa menjadi abadi dan menempuh jalan itu, melewati Peri King Xia. Sungguh menyedihkan, pengajar negara Xia Agung mengungkapkan keluh kesahnya. Semua pemimpin sekte Gunung Su merupakan para jenius luar biasa dengan tingkat kultivasi tak terduga, namun tokoh-tokoh seperti itu tidak dapat melampaui kesengsaraan surgawi dan mencapai keabadian, yang menunjukkan betapa sulitnya jalan untuk menjadi abadi. Dibandingkan dengan Grandmaster Taiksu, guru negara Xia Agung hanya berada di alam istana Dao tingkat ke-7, jauh dari siap menghadapi kesengsaraan. Aku yakin bahkan Peri King Xia akan terguncang hatinya setelah naik ke alam abadi. Xia Ningsui mendesah pelan. Dia juga tersentuh saat pertama kali mengetahui rahasia ini. Saya tidak menyangka ada rahasia seperti itu di balik festival mengemis abadi. Tergerak oleh cerita ini, sekembalinya saya ke Istana Sastra, saya akan menulis puisi untuk mengenang kisah Grandmaster Taiksu dan Peri King Xia, kata Sage Sastra Xia Agung, inspirasi mengalir deras dalam dirinya. Ia menoleh ke Lu dan berkata, Lu, meskipun saya mungkin tidak menyamai bakat Anda dalam kultivasi, dalam hal puisi, Anda jauh dari setara dengan saya. Itu masih harus dilihat. Lu Changsheng telah menghafal beberapa puisi sebelum transmigrasinya, dan dapat dianggap sebagai pemuda yang berbakat sastra. Mungkinkah Lu memiliki bakat dalam puisi? Mengapa tidak mengambil festival mengemis keabadian ini sebagai mata kuliah dan langsung menulis puisi? Jika Anda benar-benar dapat membuat puisi yang bagus, saya akan sepenuhnya yakin, kata guru negara Xia Agung. Guru negara Xia Agung mengira Lu Changsheng hanya berbicara spontan. Tanpa banyak membaca dan belajar di Istana Sastra, orang awam akan kesulitan untuk mengarang puisi saat itu juga, entah karena tidak sesuai rima atau tidak sesuai pokok bahasan. Guru negara Xia Agung tidak percaya bahwa Lu Changsheng adalah seorang jenius serba bisa. Xia Ningsui, Xiyan, Lian, dan banyak Konfusianis Agung memandang Lu Changsheng bersama-sama, seolah-olah ada kesepakatan diam-diam. Mungkinkah Lu Changsheng benar-benar memiliki kemampuan menulis puisi? Lu Changsheng sedikit mengubah puisi kuno 7 karakter karya penyair dinasti Tang, Cui Hao, Festival ke-7 Ganda, dan Maju 7 Langkah ke Depan. Ia membacakan dengan perlahan, di kota Tianyu, bulan bagaikan pita, setiap rumah tangga malam ini memegang jarum dan benang. Jubah abadi dan liontin giok yang hanya diketahui oleh mereka sendiri, tidak akan pernah bertemu di antara langit dan bumi. Mendesis. Guru negara Xia Agung tercengang. Dia hanya melontarkan komentar biasa, tidak menyangka Lu Changsheng mampu benar-benar mengarang sebuah puisi dalam 7 langkah, bakatnya bahkan melampaui banyak Konfusianisme Agung dari Istana Sastra Xia Agung. Bagian pertama puisi itu menggambarkan festival mengemis keabadian di kota Tianyu, dan bagian terakhir berbicara tentang legenda Grandmaster Taiksu dan Peri King Xia di balik festival tersebut, yang menggabungkan kenyataan dan fantasi, dengan makna yang mendalam, sungguh puisi yang bagus. Jika Lu bergabung dengan pengadilan sastra kita, aku bahkan akan menyerahkan posisiku sebagai guru negara kepadanya. Guru negara Xia Agung menganalisis puisi 7 karakter Lu Changsheng dan sepenuhnya yakin. Lu Changsheng tidak hanya dekat dengannya dalam hal kultivasi tetapi bahkan melampauinya dalam keanggunan sastra, yang memaksanya untuk mengagumi Lu. Jubah abadi dan liontin giok yang hanya diketahui oleh mereka sendiri, tidak akan pernah bertemu di antara langit dan bumi. Xia Ningsui mengulang kalimat itu. Tatapannya menjadi cerah saat dia melihat Lu Changsheng. Kalimat ini sangat cocok dengan cerita Peri King Xia, sangat cerdik.
Taois Lu benar-benar keajaiban yang tak tertandingi di dunia ini. Putri kedua, Xi Yan, mengungkapkan kekagumannya yang semakin meningkat terhadap Lu Changsheng. Lu Changsheng hanya meminjam puisi 7 karakter seorang penyair dinasti Tang, namun hal itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Kalau dia membacakan seluruh puisi Tang lengkap, bukankah dia akan dianggap sebagai orang bijak sastra? Putri kedua mengatur agar para kultivator dari Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan tinggal di dalam wilayah istananya sendiri. Putri kedua, seorang kultivator kerajaan Istana Dao, sangat disukai oleh kaisar dan memiliki istananya sendiri yang mewah, lengkap dengan paviliun tari dan panggung nyanyian, tanpa kekurangan apapun. Keesokan harinya, putri kedua memimpin Lu Changsheng ke gudang harta karun kerajaan Xia untuk memilih pil ramuan sebagai hadiah terima kasih. Mengetahui bahwa Lu Changsheng telah bergabung dengan guru negara untuk membunuh beberapa ahli tak tertandingi dari ranah Istana Dao dari Aula Reinkarnasi, Kaisar Xia Agung tahu bahwa masa depan Lu Changsheng tidak terbatas. Dengan membina hubungan baik dengan Lu Changsheng, ia juga melakukan hal yang sama dengan Gunung Su, jadi ia menyetujui keputusan putri kedua. Yang mulia, gudang harta karun adalah area terlarang. Kecuali ada dekret kekaisaran, bahkan Anda tidak boleh masuk. Kasim tua yang menjaga gudang harta karun menghentikan putri kedua dan Lu Changsheng. Seorang ahli alam Istana Dao. Lu Changsheng sedikit terkejut. Tetapi kemudian dia berpikir, tempat sepenting gudang harta karun Xia besar hanya akan dijaga oleh orang kepercayaan Kaisar Xia besar yang sangat dipercaya dan memiliki kedudukan tingkat tinggi. Putri kedua mengeluarkan selembar kertas, ini adalah dekret kekaisaran dari ayah kaisar. Dan ini adalah tetua Lu dari Gunung Su, yang telah menunjukkan kebaikan besar kepada Xia Agung. Itulah sebabnya ayah kaisar telah memerintahkan saya untuk memilih 30 pil ramuan kelas 4 atau 5 sebagai hadiah terima kasih. Pelayan ini menaati perintah. Kasim tua itu mencoba mengamati tingkat kultivasi Lu Changsheng, tetapi aura Lu Changsheng bagaikan lubang hitam, mustahil untuk dipastikan. Bab 73, Alam Jiwa Baru Lahir Kedua. Murid. Perbendaharaan Xia Agung dipenuhi dengan pil-pil ramuan yang terkumpul selama 10.000 tahun, dan dengan sistem magang murid, Lu Changsheng dapat melihat khasiat pil-pil ini. Pil emas piton api, ramuan tingkat 5, dibuat oleh seorang kultivator yang membunuh piton merah terlatih yang telah bertransformasi selama 800 tahun, mengekstrak inti emasnya dan memurnikannya menjadi pil ini. Terbatas untuk kultivator dengan akar roh api, pil ini meningkatkan fisik dan sangat berharga. Inti emas ini sangat cocok untuk murid kedua, Lu Qinglian. Lu Changsheng memilih inti emas ini. Pil ginseng, ramuan tingkat keempat, yang hanya dapat digunakan di alam jiwa baru lahir, membantu para kultivator mengkonsolidasikan fondasi mereka, sedikit meningkatkan tulang akar. Pil penyembuhan surga, ramuan tingkat kelima, yang hanya dapat digunakan di alam jiwa baru lahir, yang mampu mengimbangi kurangnya pemahaman. Kedua pil inti emas ini cocok untuk Lin Qingzi, yang bakatnya relatif rata-rata, untuk meningkatkan kualitas bawaannya. Lu Changsheng juga memilih mereka. Pil peningkat bakat, ramuan tingkat 4 yang dapat merangsang bakat seseorang dan mempercepat kondensasi ki kebenaran yang luar biasa. Pil ini cocok untuk murid ketiga. Lu Changsheng, melihat pil peningkat bakat, untuk pertama kalinya, memilihnya. Keluar. Lu Changsheng terus memilih 30 pil ramuan tingkat 4 dan tingkat 5. Lu Changsheng tidak terlalu memperhatikan tingkatannya, selama ramuan itu cocok untuk muridnya, dia akan mengambilnya. Apakah kau bermaksud memberi penghargaan kepada murid-muridmu dengan ini, wahai Taois? Putri kedua agak terkejut. Pil ramuan ajaib yang dipilih Lu Changsheng beraneka ragam dan tampaknya tidak mungkin untuk digunakannya sendiri. Tidak mudah membesarkan 3 murid. Lu Changsheng mendesah. Taois Lu tidak pernah lelah mengajar, dan Xi Yan mengaguminya. Putri kedua benar-benar terkesan. Lu Changsheng terkejut ketika panel murid simulator magang murid menampilkan bahwa murid pertamanya, Lin Qingzi, telah memasuki alam jiwa baru lahir. Nama, Lin Qingzi. Ras, manusia. Bakat alami, hati yang polos, nadi spiritual bawaan, semangat kayu. Akar. Kultivasi, alam jiwa baru lahir, lapisan pertama. Daobon, 23 tahun. Kebajikan, 2500. Teknik kultivasi, keterampilan taksuan, lengkap. Teknik bela diri, teknik pedang awan melonjak lengkap. Item yang tersedia untuk hadiah, pil eliksir tingkat kelima atau di bawahnya, jimat, teknik kultivasi tingkat bumi, harta karun roh yang diperoleh. Karena Lin Qingzi fokus mengolah keterampilan taksuan dan teknik pedang awan melonjak, saat ia melangkah ke alam jiwa baru lahir, ia mendapat pencerahan, dan keterampilan taksuan maupun teknik pedang awan melonjak pun selesai. Ini adalah kemampuan pencerahan yang mengerikan dari hati orang tak berdosa. Lu Changsheng mulai menyadari potensi mengerikan dari bakat Heart of the Innocent. Tidak ada yang tahu kapan Lin Qingzi akan mendapat pencerahan lagi, dengan teknik kultivasinya yang mencapai penyelesaian dan tingkat kultivasinya yang melambung tinggi, itu semua bisa saja terjadi pada Lin Qingzi. Sebagai murid pertama, potensi Lin Qingzi tidak kalah dari Lu Qinglian dan Mo Huaxi.
Di lokasi yang berjarak 5.000 mil dari kota kekaisaran, seorang tetua alam jiwa baru lahir tahap awal dari Sekte Persatuan Gembira, menyaksikan dengan ngeri saat pedang jurang hijau menembus tubuhnya, tidak dapat mempercayai bahwa murid alam inti emas dari Gunung Su benar-benar akan berhasil menerobos selama pertempuran. Mata Lin Qingzi keras kepala, lengan kanannya berdarah deras, dan dia hanya bisa menggunakan tangan kirinya untuk membunuh tetua Sekte Persatuan Gembira. Sudah berakhir. Lin Qingzi menarik pedang jurang hijau dan pergi sambil terlatih-tatih. Mayat sesepuh Sekte Persatuan Gembira terjatuh ke tanah. Lin Qingzi baru berjalan kurang dari 20 langkah ketika, karena cedera parah, dia setengah berlutut di tanah, menggunakan pedang panjangnya untuk menopang tubuhnya. Chen Yao, yang juga terluka parah, membantu Lin Qingzi berdiri dan berkumpul kembali dengan murid-murid Gunung Su lainnya. Mati di bawah pedang pengejar anginku adalah suatu kehormatan bagimu. Zhao Wuyan memimpin tim untuk menyerbu markas Sekte Persatuan Gembira ini, dan seorang tetua Sekte Persatuan Gembira di alam Istana Dao dibunuh oleh Zhao Wuyan. Para tetua dan murid Gunung Su lainnya, yang bertanggung jawab menghadapi para tetua dan murid Sekte Persatuan Gembira yang tersisa, juga menderita korban. Xiao Xiangdao, mengandalkan wawasan fisik pedang rohnya dalam Dao Pedang, terlibat dalam pertarungan melawan dua pengikut Sekte Persatuan Gembira tingkat ke-9 alam inti emas dan membunuh mereka berdua. Xiao Xiangdao memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan pedang terbangnya kembali ke sarungnya. Kemana Lin Qingzi dan Chen Yao pergi? Zhao Wuyan mengamati para pengikut Gunung Su yang hadir, menyadari keduanya hilang, dan dia menjadi sangat cemas. Lin Qingzi adalah murid Lu Changsheng, dan Chen Yao adalah murid tetua tertinggi. Jika mereka tewas di tangan para tetua Sekte Joyous Union, Zhao Wuyan tidak akan punya penjelasan saat kembali ke Gunung Su. Mereka diserang oleh seorang tetua dari Sekte Joyous Union, dan aku terlalu sibuk untuk membantu. Aku takut. Wajah tetua Gunung Su, Fang Xi pucat karena saat itu ia ditahan oleh tetua Sekte Persatuan Gembira lainnya dan tidak dapat menolong mereka. Indra keilahian Zhao Wuyan dengan cepat menyebar keluar, mencari napas Lin Qingzi dan Chen Yao. Ketemu mereka masih hidup. Saat Zhao Wuyan dalam keadaan mendesak, dia dengan cepat menemukan nafas. Lin Qingzi dan Chen Yao, sangat menyenangkan hatinya. Mereka melihat Chen Yao menolong Lin Qingzi yang hampir pingsan, melarikan diri ke tempat aman, keduanya berlumuran darah. Kami diserang oleh seorang tetua Sekte Joyous Union di lapisan kedua alam jiwa baru lahir dan beberapa murid alam inti emas. Pada akhirnya, Lin berhasil menerobos dan membunuh tetua Sekte Joyous Union. Chen Yao, terengah-engah tetapi masih jernih, menceritakan rangkaian peristiwa yang sulit. Kau membunuh seorang tetua tingkat kedua dari alam jiwa baru lahir dari Sekte Persatuan Gembira. Orang-orang yang hadir sangat tercengang. Lin Qingzi dan Chen Yao sama-sama diakui sebagai murid Gunung Su yang luar biasa, namun bagi para kultivator alam inti emas, membunuh sesepuh Sekte Persatuan Gembira di alam jiwa baru lahir memang merupakan berita yang mengejutkan. Hahaha, layak menjadi murid utama Lu dan murid tertutup dari tetua tertinggi, kau telah melakukannya dengan sangat baik. Aku akan melaporkan ini ke paviliun pencatatan dan mencatat kontribusimu pada sekte. Zhao Wuyan sangat bersemangat, dan dia menepuk bahu Lin Qingzi, menyebabkan Lin Qingzi meringis kesakitan. Kakak, di ikat pinggangku, ada sekantong pil ramuan. Lin Qingzi merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dia dan Chen Yao telah bekerja sama, menerobos dan membunuh sesepuh Sekte Persatuan Gembira, menguras semua energi spiritual mereka dan merusak meridian mereka, membutuhkan waktu pemulihan. Untungnya, Lu Changsheng sering memberikan banyak pil ramuan, dan Lin Qingzi membawa sekantong pil ramuan yang dapat mempercepat pemulihannya. Chen Yao mengeluarkan tas kain, dan Lin Qingzi meminum pil darah merah dan pil pengembalian Qi, dan berusaha mengoperasikan teknik kultivasinya untuk memperbaiki meridian yang rusak sendiri. Chen Yao tidak terkejut bahwa Lin Qingzi memiliki pil ramuan dalam jumlah besar. Dia sering mengunjungi puncak Qingyun dan tahu bahwa guru Lin Qingzi paling suka memberi hadiah kepada murid-muridnya dengan berbagai harta karun. Karena cintanya pada rumah dan gagaknya, bahkan ketika Chen Yao mengunjungi puncak Qingyun, Lu Changsheng akan menghadiahkan pil-pil ramuan cadangan yang dimilikinya, seolah-olah pil-pil itu sama lazimnya dengan kubis di dunia fana. Chen Yao juga meminum 2 pil ramuan dan mengoperasikan teknik kultivasinya untuk memulihkan luka-lukanya. Orang ini, dia benar-benar membunuh seorang tetua Sekte Persatuan Gembira. Mata Xiao Xiangdao mengeras saat dia mendekati Lin Qingzi. Xiao, apa yang akan kamu lakukan? Chen Yao, yang melindungi Lin Qingzi yang terluka, melangkah di depannya saat melihat Xiao Xiangdao mendekat. Xiao Xiangdao tersenyum dan berkata, Lin telah mengalahkan seorang tetua Sekte Persatuan Gembira dan pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Begitu Lin pulih dari luka-lukanya, aku ingin bertukar petunjuk dengannya sehingga kita dapat saling meningkatkan pertumbuhan. Jadi begitulah adanya, tetapi kita harus menunggu sampai Lin pulih. Chen Yao belum memberitahu semua orang bahwa kultivasi Lin Qingzi sebenarnya telah berkembang ke alam jiwa baru lahir. Bagi Xiao Xiangdao,
mengusulkan pertukaran petunjuk secara aktif sama saja dengan meminta kesulitan yang ditimbulkannya sendiri. Sudah sepantasnya bagi anak muda untuk saling bertukar petunjuk, asalkan tidak merusak keakraban. Dulu saya sering bertukar petunjuk dengan kakak seperguruan saya, tetapi sayangnya, saya selalu kalah telak. Aneh. Zhao Wuyan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dengan napas Lin Qingxi. Mungkinkah lu telah mendidik murid kedua ke alam jiwa baru lahir? Bab 74, Menelan Pil Emas Piton secara utuh. Tuan, Anda sudah kembali. Lian sedang berlatih tanding dengan Xian Ningsui ketika dia melihat Lu Changsheng kembali dan menyambutnya dengan gembira. Apakah kamu membuat masalah hari ini? Muridmu tidak akan selalu membuat masalah. Ini 3 pil ramuan untuk kamu gunakan. Lu Changsheng memberikan Lian 3 botol giok kecil, yang berisi pil emas piton, pil teratai darah, dan pil pencerahan. Pil Piton Gold, ramuan tingkat 5, memperkuat fisik. Pil teratai darah, ramuan kelas 5, meningkatkan vitalitas dan darah. Pil pencerahan kecil, ramuan tingkat 5, meningkatkan peluang memperoleh wawasan tiba-tiba, cocok bagi mereka yang berada di alam jiwa baru lahir. Terima kasih, Guru. Lian menerima 3 pil ramuan ajaib dan membuka salah satu botol giok, melepaskan aura membara dan kekuatan iblis besar yang langsung memenuhi seluruh istana. Sungguh kekuatan obat yang luar biasa, sepertinya rasanya lesat. Lian menyeka air liurnya, pil emas piton memiliki atribut api, yang sangat cocok dengan akar roh api miliknya. Ini adalah ramuan yang terbuat dari inti emas ular piton merah terlatih yang telah dibudidayakan menjadi bentuk manusia selama 800 tahun, suplemen yang hebat untuk suku Huang yang kuat secara fisik. Guru, bolehkah saya langsung memakannya? Lu Changsheng merasa tidak ada yang tidak pantas. Kultivator biasa yang langsung menelan pil emas piton mungkin akan meledak dan mati, tetapi Lian memiliki fisik ilahi Raja Bela Diri, yang sangat berbeda. Dengan sifat sombong dari fisik ilahi Raja Bela Diri, bahkan jika dia langsung menelan pil emas piton, kekuatan iblis dalam pil itu tidak akan meledakkan tubuhnya melainkan akan diserap oleh fisik ilahi Raja Bela Diri. Setelah menelan pil emas piton, Lian duduk di tempat untuk bermeditasi dan mulai memurnikan kekuatan iblis dahsyat dari pil emas piton, menenangkan tubuhnya. Di dalam tubuh Lian, muncul benang ki sejati berwarna merah tua, sangat panas membara. Xian Ningsui merasa heran dalam hati. Ini pertama kalinya dia melihat seseorang di alam jiwa baru lahir menelan pil emas piton secara utuh. Prosedur normalnya adalah menyerap kekuatan iblis pil emas piton secara perlahan dari luar, lalu memasukkannya secara bertahap ke dalam tubuh untuk disempurnakan, bukan menelannya langsung, yang umumnya berlangsung selama beberapa hari. Hanya dapat dikatakan bahwa orang-orang yang luar biasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ding, kamu telah memberi hadiah kepada muridmu, Lian, dengan ramuan tingkat 5, pil emas piton, dan telah menerima imbalan 1000 kali lipat dari pengajaran, ramuan tingkat 8, pil emas naga banjir merah. Ding, kamu telah menghadiahi muridmu, Lian, dengan ramuan tingkat 5, pil teratai darah, dan telah menerima hadiah balasan 500 kali lipat dari pengajaran, ramuan tingkat 7, ramuan teratai api. Ding, kamu telah menghadiahi muridmu, Lian, dengan ramuan kelas 5, pil pencerahan kecil, dan telah menerima hadiah balasan 1000 kali lipat dari pengajaran, ramuan kelas 7, pil pencerahan. Lu Changsheng telah menggunakan 3 kesempatan hari ini untuk memberi penghargaan. Ramuan tingkat 8 lainnya. Sistem secara berurutan mengumumkan 2 ramuan tingkat 7 dan 1 ramuan tingkat 8, membawa kegembiraan di hati Lu Changsheng. Hari ini pasti hari baik, itulah sebabnya dia sangat beruntung. Lian akan membutuhkan waktu untuk menyempurnakan kekuatan iblis dari pil emas piton, dengan Lu Changsheng dan Xian Ningsui bertindak sebagai pelindungnya. Perisia, kultivasimu telah meningkat beberapa hari ini. Mungkinkah salah satu tetua tertinggi telah melakukan inisiasi penanaman kekuatan padamu? Selama jeda, Lu Changsheng memulai percakapan santai dengan Xian Ningsui. Xian Ningsui mengakuinya tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut, karena itu merupakan urusan internal Paviliun Abadi Penyelidikan. Seperti yang diduga, dengan bakat bawaannya dan inisiasi pemberian kekuatan oleh para tetua tertinggi dari Paviliun Abadi Penyelidikan, kultivasi Xian Ningsui maju dengan pesat. Akan tetapi, para tetua tertinggi dari Paviliun Abadi Penyelidikan mengorbankan kultivasi mereka sendiri untuk segera memelihara bakat luar biasa bagi Paviliun Abadi Penyelidikan, yang sangat kontras dengan inisiasi pembawa hadiah Lu Changsheng. Para tetua tertinggi yang tak kenal lelah mengorbankan kultivasi mereka demi kepentingan para pengikutnya, meski tak mampu mengatasi kesengsaraan surgawi mereka, masih dapat dianggap sebagai setengah orang suci. Kekuatan iblis dari pil emas piton membuat putri kedua dan pengawal kekaisaran di istana khawatir. Muridmu menelan pil emas piton secara utuh. Sama sekali tidak, melakukan hal itu akan menyebabkan tubuhnya meledak dan mati. Putri kedua bergegas menghampiri dan mendapati bahwa Lu Changsheng telah membiarkan muridnya meminum pil emas piton, mulutnya menganga karena terkejut. Pil Piton Gold tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan cara ini. Namun, selain wajah mereka yang memerah,
murid Lu Changsheng tidak memperlihatkan kelainan apapun, mereka juga tidak meledak dan mati, yang mana hal tersebut agak menenangkan putri kedua dan kerumunan pengawal kekaisaran. Di sampingnya, Xia Ningsue menjelaskan, murid tetua Lu memiliki fisik yang istimewa, tidak takut dengan kekuatan iblis ular piton, jadi tidak perlu khawatir. Jadi begitu. Putri kedua merasa lega, tetapi dia masih sulit mempercayai bahwa seorang kultivator di alam jiwa baru lahir dapat menelan pil emas piton dan tetap tidak terluka. Alam jiwa baru lahir, lapisan kedua. Setengah hari kemudian, Lian membuka matanya, auranya benar-benar segar kembali. Martial King Divine Fisik miliknya telah menyerap sepenuhnya kekuatan iblis dari pil emas piton, mengubahnya menjadi ki sejati. Martial King Divine Fisik tumbuh semakin tangguh, dan karena mencerna kekuatan iblis yang sangat besar dari pil emas piton, tingkat kultivasi Lian juga menembus ke lapisan kedua alam jiwa baru lahir dalam satu gerakan. Dia berhasil menerobos secara langsung. Putri kedua bahkan lebih tercengang. Dalam beberapa hari ini, dia telah menyaksikan lebih banyak kejadian aneh daripada semua kejadian aneh yang pernah disaksikannya sebelumnya. Guru, bukankah Lian hebat? Sangat bagus. Lu Changsheng merasa puas. Murid tertuanya telah berhasil menembus lapisan pertama alam jiwa baru lahir, dan murid keduanya telah berhasil menembus lapisan kedua. Cepat atau lambat, mereka akan mampu melangkah ke alam istana Dao, dan pada saat itu, Lu Changsheng akan mampu memberi mereka harta karun tingkat tinggi. Saya telah memerintahkan agar perjamuan dipersiapkan, dan kami berharap Taois Lu, gadis suci, dan para tamu terhormat tidak akan merasa kekurangan. Putri kedua bahkan lebih hormat, Lu Changsheng, Lu Qinglian, Xia Ningsue, mereka adalah anak-anak kesayangan surga, dengan masa depan yang tak terkira. Meskipun mereka belum menjadi tak terjangkau, itu adalah kesempatan untuk menjalin hubungan dengan para dewa. Putri kedua telah mengatur sebuah perjamuan, dan para pangeran, adipati, jenderal, serta konfusianis agung dari kerajaan Xia semuanya hadir. Dengan kehadiran para jenius dari Gunung Su dan Paviliun Abadi Penyelidikan, para bangsawan dinasti duniawi ini juga berupaya untuk menjilat. Tidak perlu sanjungan yang berlebihan, Taois Lu tidak menyukai sopan santun seperti itu. Putri kedua mengirim pesan pada semua orang, untuk mencegah para bangsawan bersikap terlalu patuh dan dengan demikian menimbulkan ketidaksenangan dari para kultivator seperti Lu Changsheng dan Xia Ningsue. Segala sesuatu yang berlebihan akan kontraproduktif. Setelah jamuan makan dan larut malam, dengan suasana hening di sekelilingnya, Lu Changsheng mengeluarkan pil ilahi tingkat 8, pil emas naga banjir merah yang dikembalikan oleh sistem. Pil emas naga banjir merah, seperti halnya pil kekuatan naga kaisar merah, disimpan dalam labu bagua emas ungu untuk mencegah kebocoran kekuatan obatnya. Pil emas naga banjir merah, pil ilahi tingkat 8 yang terbuat dari inti emas naga banjir merah yang telah dikultivasi selama 8.000 tahun. Pil ini mengandung kekuatan iblis yang sangat besar dari naga banjir merah, yang dapat memperkuat tubuh dan meningkatkan kemajuan kultivasi. Naga berusia 8.000 tahun. Lu Changsheng telah membaca dalam catatan Gunung Su bahwa di dunia ini, setelah 10.000 tahun, seekor Jiao dapat berubah menjadi seekor naga. Jiao berusia 8.000 tahun sudah hampir berubah menjadi seekor naga. Inti emasnya, orang hanya bisa membayangkan, penuh dengan kekuatan iblis yang sangat besar. Ini akan menjadi kunci terobosan saya ke alam istana Dao dan melangkah ke alam pemurnian Void. Lu Changsheng paham bahwa perjalanan dari lapisan ke-9 alam istana Dao menuju alam pemurnian kekosongan adalah sebuah hambatan. Sebagai seseorang yang mempraktikkan latihan ganda bela diri dan kultivasi, dan memiliki tubuh tahu bawaan, ia akan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual alam. Dan pil ilahi tingkat 8, pil emas naga banjir merah, dapat dengan sempurna mengimbangi kekurangan substansial ini. Jelas saja, betapa berharganya pil ilahi tingkat 8 itu dapat dibayangkan. Lu Changsheng membuka labu bagu emas ungu, ingin melihat sekilas wujud asli pil emas naga banjir merah. Tiba-tiba, gelombang kekuatan iblis yang sangat mengerikan meledak. Dalam sekejap, semua pembudidaya di kota kekaisaran menjadi waspada. Ini tidak bagus. Ekspresi Lu Changsheng berubah secara halus, kekuatan iblis dari pil emas naga banjir merah berusia 8.000 tahun itu luar biasa besarnya. Hal itu mungkin menyebabkan para kultivator di kota kekaisaran berpikir bahwa ada iblis besar yang tak tertandingi yang sedang menyerang kota itu. Ini akan menjadi kesalahpahaman yang besar. Bab 75, Sensasi yang disebabkan oleh ke-8. Pil eliksir kelas atas, silakan berlangganan. Ki iblis dari ramuan tingkat 8, pil emas naga banjir merah, menyebar dan membuat semua kultivator di kota kekaisaran khawatir. Lu Changsheng buru-buru menyumbat labu bagu emas ungu untuk mencegah ki iblis menimbulkan kekacauan. Ki iblis yang dilepaskan oleh inti emas naga banjir yang telah bertransformasi selama 8.000 tahun langsung merasuki seluruh kota. Di penjara surgawi istana kekaisaran, ledakan ilahi yang menakutkan. Akal sehat berkelebat, lalu lenyap. Setan besar berani menyerang kota kekaisaran. Sepertinya aku harus menghentikan meditasiku dan bangkit. Tidak, ki iblis yang luar biasa ini telah menghilang. Apa sebenarnya yang terjadi?
Indra ketuhanan yang mengerikan ini menyapu seluruh kota, mencoba mencari setan besar yang tidak ada, tetapi tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, indra ketuhanan yang mengerikan itu lenyap tanpa jejak. Di dalam kota kekaisaran, di sebuah kuil Tao kecil, ada dewa tangguh lainnya. Indra menyelidiki sumber ki iblis. Di penginapan ULI, seorang pendekar pedang yang minum sendirian di bawah sinar rembulan tidak lagi mabuk. Di kuil petik bunga, seorang biksu yang sedang menyapu tanah melakukan upacara khidmat. Ekspresi. Istana Kekaisaran Sia Besar, pengawal kekaisaran dimobilisasi, dan kota. Gerbangnya ditutup rapat. Kaisar Sia Agung, yang terkejut dengan ki iblis yang luar biasa, segera mengerahkan pengawal kekaisaran, siap menghadapi ki iblis yang mendekat. Setan. Semua pangeran dan putri muncul, terlibat dalam sword flight, berubah menjadi garis-garis cahaya kemasan, berkumpul di Istana Kekaisaran. Apa yang telah terjadi? Baru saja, ki iblis yang luar biasa muncul, diikuti oleh 4 ki iblis yang kuat. Indra ilahi menyapu seluruh kota. Kita tidak bisa lagi mendeteksi ki iblis dan indra keilahian yang kuat itu. Peristiwa malam ini memang aneh. Para pangeran, putri, dan jenderal pengawal kekaisaran semuanya bingung. Cari seluruh kota, bunuh makhluk-makhluk jahat. Putra mahkota memerintahkan, dan baik garda kekaisaran maupun pasukan pertahanan kota dikirim, menjelajahi kota sepanjang malam. Di pengadilan sastra Sia Agung, pengajar negara dan sekelompok guru besar. Umat Konghucu juga berada dalam kondisi waspada tinggi, masing-masing lebih tegang dari sebelumnya. Ki iblis yang terpancar dari inti emas naga banjir berusia 8.000 tahun begitu menakutkan sehingga membuat banyak konfusian agung tercengang. Pengadilan sastra gelisah. Bayangkan, seekor naga banjir yang telah berkultivasi selama 8.000 tahun, bahkan lebih tua dari pemimpin sekte Gunung Su, orang asli Taiyuan, menyerang kota kekaisaran Sia Raya, pemandangan macam apa itu? Dengan kecerobohan sekecil apapun, seluruh kota kekaisaran dan jutaan nyawa dapat hancur menjadi reruntuhan. Ziho, apa yang membuatmu khawatir untuk datang berkunjung? Kehadiran iblis besar muncul di kota kekaisaran. Untuk bersiap-siap. Untuk keadaan darurat apapun, saya meminta guru untuk campur tangan jika diperlukan. Di hutan bambu pengadilan sastra, guru negara Sia Agung secara pribadi mengunjungi gurunya, yang tinggal menyendiri di sana. Gurunya adalah mantan kepala pengadilan sastra. Kamu boleh kembali. Mungkinkah guru tidak mau mengambil tindakan? Ini memang ki iblis dari iblis besar, tetapi itu bukan makhluk hidup. Itu adalah kekuatan iblis yang dipancarkan oleh inti emasnya, yang berarti ini bisa jadi gangguan yang disebabkan oleh eliksir tingkat 8. Mengenai sumbernya, ki iblis menghilang terlalu cepat, jadi saya juga tidak tahu dari mana asalnya. Orang yang berada di dalam pondok jerami itu menjawab kebingungan guru negara Sia Agung. Itu adalah ramuan tingkat 8 yang legendaris. Murid-murid guru negara Sia Agung terbelalak karena terkejut. Eliksir tingkat 8 adalah harta karun yang dapat mendirikan sekte dan negara. Guru Sia Agung bahkan belum pernah melihat ramuan seperti itu. Eliksir tingkat 8 dan eliksir tingkat 9 merupakan pil ilahi yang melegenda. Hanya pil ilahi yang dibuat menggunakan inti emas naga banjir dengan 8.000 tahun kultivasi, seperti ramuan tingkat 8, yang bisa menunjukkan betapa berharganya pil semacam itu. Namun siapakah yang memiliki ramuan tingkat 8 ini? Dan mengapa seseorang sengaja melepaskan ki iblis dari ramuan tingkat 8 untuk menakuti semua orang di kota kekaisaran? Guru negara Sia Agung tetap bingung meski telah merenung dalam-dalam. Dia terlalu banyak berpikir. Setelah menjernihkan keraguan-raguannya dengan gurunya, guru negara memberitahukan hal itu kepada setiap orang di pengadilan sastra dan istana kerajaan. Baru pada saat itulah pasukan pengawal kerajaan menghentikan pencarian mereka di seluruh kota. Dalam semalam, para kultivator kota kekaisaran dibangunkan oleh melonjaknya ki iblis, yang menyebabkan keributan. Ini benar-benar memalukan. Kelalaian perhatian Lu Changsheng telah menyebabkan pil eliksir kelas 8 menciptakan sensasi di dalam kota kekaisaran, dan dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Akan tetapi, pada saat ki iblis dari pil emas naga banjir merah dilepaskan, beberapa kehadiran mengerikan di dalam kota kekaisaran menyapu seluruh kota, hampir mendeteksi sumber ki iblis, yang sangat mengejutkan Lu Changsheng. Kota Kekaisaran Sia Besar adalah tempat para naga bersembunyi dan harimau berjongkok, tentu saja bukan tempat biasa. Dinasti Sia Besar adalah dinasti paling kuat di negara Sia, dilindungi oleh Gunung Su, dan kota Kekaisaran adalah rumah bagi beberapa ahli pertapadi. Pengasingan, Istana Kerajaan, Kuil Tao, Penginapan, Kuil, dan Pengadilan Sastra bersama-sama menaungi 5 ahli yang tak tertandingi, dengan tingkat kultivasi yang melampaui milikku. Ada manusia di atas manusia dan surga di atas surga, aku harus lebih berhati-hati. Lu Changsheng merasakan setidaknya ada 5 ahli pertapa yang menyendiri di kota Kekaisaran Sia Besar. Selain 6 sekte ortodoks,
4 sekte iblis, dan berbagai dinasti, Jianghu juga dipenuhi oleh para penggarap bebas yang kuat yang lebih suka tidak dibatasi oleh aturan sekte dan menikmati kehidupan mengembara. Setelah keributan di kota mereda, Lu Changsheng mendirikan formasi penghalang guna mencegah Ki Iblis dari pil emas naga banjir merah bocor lagi. Sekarang, Lu Changsheng dapat melihat dengan jelas penampakan pil emas naga banjir merah. Itu adalah pil emas dengan warna emas dan merah bergantian, terbentuk alami dengan pola rumit di atasnya, memancarkan kekuatan iblis yang menakjubkan. Lu Changsheng yakin jika dia memurnikan pil emas naga banjir merah ini, itu akan cukup untuk membantu kemajuannya di masa depan dari alam istana Dao tingkat ke-9 ke alam pemurnian kekosongan. Pil emas naga banjir merah juga dapat meningkatkan kemampuan fisik seseorang, membuat tubuhnya semakin tangguh. Pil eliksir kelas 8 ini memang penting. Lu Changsheng menyegel kembali pil emas naga banjir merah ke dalam ungu. Labu bagu emas untuk disimpan untuk penggunaan di masa mendatang. Kemudian, Lu Changsheng mengeluarkan 2 pil eliksir kelas 7. Ramuan teratai api, pil ramuan tingkat 7, yang dimurnikan dari teratai api yang tumbuh di dalam api bumi. Pil ini dapat meningkatkan vitalitas, membuat darah membawa kekuatan teratai api. Hanya cocok untuk kultivator dengan akar roh api dan mereka yang berada di atas alam istana Dao. Pil pencerahan, pil eliksir tingkat 7, meningkatkan peluang pemahaman jalan secara tiba-tiba, cocok untuk kultivator di alam istana Dao. Lu Changsheng dapat menggunakan kedua pil eliksir kelas 7 ini. Memiliki tubuh tahu bawaan dari akar roh 5 elemen, Lu Changsheng memenuhi persyaratan untuk menggunakan ramuan teratai api. Itu juga sangat cocok untuk Lian saat maju ke alam istana Dao. Lu Changsheng memutuskan untuk menggunakannya sendiri terlebih dahulu, dan ketika Lian maju ke alam istana Dao, dia akan membuat pengaturan untuk mendapatkan teratai api lainnya. Eliksir. Adapun pil pencerahan, itu juga merupakan jenis pil ramuan yang sangat dibutuhkan Lu Changsheng. Saat ini, kultivasi Lu Changsheng berada di puncak alam istana Dao tingkat ke-7, hanya selangkah lagi menuju tingkat ke-8. Dengan penggunaan pil pencerahan, ditambah dengan pelatihan di Gunung Tianyu, maju ke tingkat ke-8 alam istana Dao hampir pasti. Lu Changsheng untuk sementara menyimpan ramuan teratai api dan menelan pil pencerahan. Saat kekuatan obat pil pencerahan disempurnakan, Lu Changsheng memasuki kondisi meditasi yang kacau, seolah-olah ia telah tiba di awal terciptanya langit dan bumi. Selama meditasinya, beberapa konten teknik Tai King Uji yang sebelumnya tidak dapat dipahami dan mendalam menjadi sangat jelas baginya. Layak menjadi pil pencerahan. Lu Changsheng memanfaatkan momen singkat pemahaman mendadak itu. Pemahaman mendadak itu merupakan kesempatan langka untuk mempercepat pemahaman teknik kultivasi dan teknik bela diri, dan juga meningkatkan level kultivasi seseorang. Tanpa disadari, Lu Changsheng mulai menembus tingkat ke-8 alam istana Dao. Energi spiritual alam seluruh kota kekaisaran mulai berkumpul menuju ruangan tempat Lu Changsheng berada, bergejolak bagaikan badai. Setelah keributan yang disebabkan oleh Ki Iblis Agung mereda di dalam kota, kota kekaisaran kembali diselimuti ketenangan. Namun, sekarang di atas kota kekaisaran, dengan aura ungu yang datang dari timur, sebuah fenomena langit muncul dengan menakjubkan. Bab 76, Lapisan ke-8 Istana Dao. Seorang jenius yang tak tertandingi akan segera membuat terobosan. Di hutan bambu pengadilan sastra Xia Agung, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih menatap aura ungu yang membentang puluhan mil di atas kota kekaisaran. Aura ini, mungkinkah itu teknik Tai King Uji Gunung Su? Teknik Tai King Uji adalah keterampilan tertinggi yang diciptakan oleh leluhur guru Gunung Su. Saat menerobos, itu dapat memicu fenomena aura ungu, sungguh ajaib. Saat teknik Tai King Uji mencapai prestasi besar, aura ungu meluas 3.000 mil. Aura mengerikan di penjara surgawi istana kekaisaran sekali lagi terbangun. Akan tetapi, Gunung Su merupakan daerah protektorat dinasti Xia besar, dan tidak ada bahaya bagi Lu Changsheng dari Gunung Su untuk membuat terobosan di kota kekaisaran Xia besar. Tidak ada seorang pun yang berani menargetkan tetua Gunung Su dalam wilayah kedaulatan kota kekaisaran Xia Agung dan pengaruh Gunung Su. Fondasi individu ini sangat kokoh, fenomena langit yang dipicu selama terobosan ini di luar kebiasaan. Pendekar pedang di penginapan Yuelai berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memandang ke arah istana, penuh kekaguman. Para ahli yang tak tertandingi dari kuil Tao kecil dan kuil petik bunga juga sekali lagi merasa terganggu. Awalnya Ki Iblis, sekarang menjadi fenomena surgawi, apakah ada yang bisa tidur malam ini? Pusat fenomena langit tampaknya berada di arah istana kekaisaran. Semua petani di kota tidak dapat tidur. Untaian ki ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk pusaran dengan diameter puluhan mil, dengan kamar Lu Changsheng berada di pusatnya. Penatua Lu sedang membuat terobosan. Ini adalah fenomena langit yang dipicu oleh teknik Tai King Uji Gunung Su kita. Konon, setiap kali pemimpin sekte menerobos, Gunung Su akan menyaksikan fenomena aura ungu ini. Lindungi tetua Lu, dan jangan biarkan ada gangguan apapun. 1. Orang-orang Gunung Su segera menduduki posisi strategis di keempat penjuru untuk menjaga Lu Changsheng. Lu Changsheng,
yang sekarang menjadi seorang jenius tak tertandingi yang setara dengan kakak tertua Gunung Su, Li Changye, merupakan duri dalam daging bagi keempat sekte setan besar. Begitu Lu Changsheng berhasil menembus batas, Gunung Su akan semakin kuat. Kami di Paviliun Abadi Penyelidikan memiliki akar yang sama dengan Gunung Su, kami juga akan melindungi tetua Lu. Xia Ningsue melihat fenomena langit muncul di atas kota kekaisaran dan mengerti apa yang tengah terjadi, jadi dia memimpin orang-orang dari Paviliun Abadi Penyelidikan untuk menjaga Lu Changsheng. Apakah keributan ini disebabkan oleh terobosan Taois Lu? Putri kedua telah sibuk selama setengah hari. Setelah mengejar jejak iblis besar yang luar biasa, dia belum melepaskan baju besinya saat kembali ke istana ketika Lu Changsheng memicu fenomena surgawi lainnya. Dia buru-buru membawa pengawal kekaisaran ke tempat kejadian. Taois Lu telah menunjukkan kebaikan kepadaku, aku meminta semua perwira dan prajurit untuk bergabung denganku dalam menjaga Taois Lu. Sesuai perintahmu. Putri kedua, bersama dengan pengawal kekaisaran, mengambil posisi bertahan di sekitar perimeter istana untuk mencegah siapapun mengganggu terobosan Lu Changsheng. Seorang lelaki berbudi luhur dengan pelipis yang mulai memutih datang setelah mendengar berita itu. Yang mulia, Sang Putri. Guru Negara. Melihat Lu membuat terobosan dan memicu fenomena surgawi, aku datang untuk memberikan perlindungan. Bantuan Anda sangat dihargai, Guru Negara. Lu juga telah menunjukkan kebaikan kepadaku, bagaimana mungkin aku tidak membalasnya. Guru Negara Xia Agung, Putri kedua, Xia Ningsue, dan orang-orang Gunung Su, semuanya dengan sukarela menjaga Lu Changsheng. Kecuali jika seorang ahli yang belum pernah ada sebelumnya dari 4 sekte setan besar melancarkan serangan, tidak mungkin terobosan Lu Changsheng dapat diganggu. Akan tetapi, kota kekaisaran Xia Agung adalah tempat para naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok bersemayam, tidak mudah bagi para ahli terkemuka dari sekte setan agung untuk masuk tanpa izin secara gegabah. Lu Changsheng memanfaatkan kesempatan singkat berupa pencerahan mendadak untuk mencoba menerobos ke tingkat ke-8 alam Istana Dao. Alam kecil Istana Dao dalam diri Lu Changsheng meluas ke segala arah, menyerupai kuil yang megah. Dalam kondisi pencerahan yang tiba-tiba, pemahamannya tentang teknik kultivasi dan keterampilan bela diri melonjak seperti kode curang yang diaktifkan. Sayangnya, kondisi pencerahan tiba-tiba yang disebabkan oleh pil pencerahan itu terlalu singkat. Ketika itu berakhir, Lu Changsheng ditinggalkan dengan perasaan kehilangan. Bagaimanapun, teknik Taiking Uji adalah keterampilan tingkat surga, aku belum sepenuhnya memahami tingkat ke-7. Namun, aku telah memahami sebagian kecilnya, dan kultivasiku telah mencapai tingkat ke-8 dari alam Istana Dao. Lu Changsheng secara resmi melangkah ke alam Istana Dao tingkat ke-8, ki sejatinya lebih luas dan kuat daripada ki sejati seorang kultivator alam Istana Dao tingkat 9 pada umumnya. Mendesah. Saat Lu Changsheng menarik napas dalam-dalam, aura ungu yang terkumpul puluhan mil di atas kota kekaisaran juga menghilang. Saat Lu Changsheng melangkah keluar dari kamarnya, dia mendapati para kultivator dari Gunung Su, Paviliun Abadi Penyelidikan, pengawal kekaisaran, dan istana sastra, jumlahnya ratusan, semuanya memandang ke arahnya serempak. Selamat, Lu, karena telah berhasil mencapai alam yang lebih tinggi lagi. Kultivasimu telah melampaui orang tua ini. Aku telah berkultivasi selama 400 tahun dan masih belum mencapai tingkatanmu. Sungguh memalukan, kata Guru Negara Xia Agung, suaranya dipenuhi desahan iri. Selama pembersihan benteng Ola Reinkarnasi, Lu Changsheng berada di tingkat ke-7 alam Istana Dao, jadi terobosan ini berarti dia sekarang berada di tingkat ke-8, sepenuhnya melampaui Guru Negara. Selamat, Taois Lu. Putri kedua tampak semakin menyesal. Penilaian awalnya memang benar, jika dia bisa menjadikan Lu Changsheng sebagai gurunya, dengan lapisan bimbingan seperti itu, Lu Changsheng akan lebih melindungi dinasti Xia besar. Bagaimana aku bisa mengejar guru? Lian menggaruk kepalanya, dia ingin mengejar tingkat kultivasi gurunya sehingga suatu hari dia bisa membalas budi, tetapi sementara kultivasi gurunya mengalami kemajuan pesat, Lian masih berada di alam jiwa baru lahir, dan Lu Changsheng telah mencapai pencapaian agung di alam Istana Dao. Selamat. Xia Ningsue tidak banyak bicara, tatapannya ke arah Lu Changsheng agak aneh. Mungkinkah dia menduga gelombang ki iblis yang luar biasa itu ada hubungannya dengan Lu Changsheng? Lu Changsheng pura-pura tidak melihat tatapan curiga Xia Ningsue, tanpa pengakuan lisan, Xia Ningsue tidak bertanya lebih lanjut. Changsheng berterima kasih kepada semua rekan Taois atas perlindungan mereka. Saya akan selalu mengingat kejadian hari ini. Silakan bubar dan beristirahat, kata Lu Changsheng, membungkuk dengan kedua tangan terkatup, memperhatikan semua orang yang hadir. Membalas keluhan secara langsung dan kebaikan dengan kebajikan inilah prinsip Lu Changsheng. Taois Lu, kami pamit dulu. Kerumunan itu semua kembali beristirahat. Lian, kamu juga harus istirahat. Besok, gurumu akan memberimu pedang terbang baru. Baiklah. Lu Changsheng kembali ke kamarnya. Pedang petir Kekaisaran 9 Surga, harta karun roh bawaan tingkat rendah, tidak lagi cukup bagiku. Jubah Tao Tai 1, harta karun roh yang diperoleh tingkat atas, telah rusak dalam pertarungan dengan Jue Jian, dan aku membutuhkan jubah Tao yang lebih tinggi.
Seiring dengan pesatnya peningkatan kultivasi Lu Changsheng, berbagai harta karun sihirnya pun menjadi tidak memadai, dan dia pun mengincar harta karun tingkat yang lebih tinggi. Harta karun ajaib sangatlah penting bagi para kultivator. Bahkan dengan kultivasi satu atau dua alam lebih rendah, seseorang mungkin dapat naik pangkat dalam pertempuran dengan harta karun ajaib yang lebih unggul. Lu Changsheng sekarang dapat memberikan harta karun roh yang diperoleh kepada murid pertamanya dan kedua, dengan kesempatan untuk mendapatkan harta karun roh bawaan dan peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan artefak abadi. Lu Changsheng membutuhkan sejumlah harta karun roh yang diperoleh. Ada balai lelang di kota kekaisaran. Aku pasti bisa melelang satu atau dua pil eliksir kelas 7 lalu membeli sejumlah harta karun roh yang diperoleh, terus-menerus menganugerahkannya kepada para murid untuk diolah menjadi harta karun roh bawaan dan bahkan artefak abadi. Lu Changsheng segera memikirkan cara untuk mengolah artefak abadi. Artefak abadi merupakan harta benda berharga yang melindungi 6 faksi utama. Cermin Empedu adalah artefak abadi tingkat rendah dari Gunung Su yang dapat melihat bakat kebanyakan orang, dan selama puluhan ribu tahun, telah memilih banyak murid luar biasa untuk Gunung Su. Dengan menggunakan sistem tersebut, Lu Changsheng menanam pil eliksir dan jimat dalam jumlah besar, dan sekarang saatnya menanam harta karun ajaib. Lu Changsheng memiliki 3 murid, yang memberinya 3 kesempatan sehari untuk bertani harta karun ajaib. Keesokan harinya, Lu Changsheng mengenakan pakaian kasar seorang pendekar pedang, menekan kultivasinya, dan berbaur dengan pelelangan di kota Tianyu. Kali ini, Lu Changsheng melelang pil eliksir kelas 7. Lu Changsheng telah mengumpulkan sekantong pil eliksir kelas 7. Membawa satu atau dua dari ini untuk dilelang bukanlah hal yang berarti baginya. Bab 77, Rumah Lelang. Tamu yang terhormat, bolehkah saya tahu apakah Anda ingin menghadiri pelelangan itu, atau memiliki harta karun berharga yang ingin ditawarkan untuk dijual? Petugas di rumah lelang melihat Lu Changsheng mengenakan jas hujan jerami, kain hitam menutupi wajahnya, dan pedang panjang di punggungnya, pakaian umum seorang pendekar pedang, jadi dia tidak terkejut. Di kota Kekaisaran Xia Agung, Anda dapat menemukan karakter dari semua lapisan masyarakat. Rumah lelang itu menjalankan bisnis membuat kesepakatan, menyambut semua orang yang datang. Saya punya harta karun untuk dilelang, tapi saya penasaran apakah tempat usaha Anda sanggup mengurusnya. Lu Changsheng memeriksa pelayan itu, yang ternyata memiliki kultivasi alam transformasi Qi. Tampaknya rumah lelang kota kekaisaran itu mempunyai latar belakang yang cukup bagus, bahkan para pelayan yang menyambut para tamu membanggakan kultivasi mereka di alam transformasi Qi, jadi mereka tidak takut pada para pembuat onar. Petugas itu pintar, menyadari bahwa, mengingat bagaimana Lu Changsheng mengajukan pertanyaannya, barang yang akan dilelang itu pasti berharga, tidak ada harta karun di dunia ini yang tidak dapat ditangani oleh perusahaan dagang Tianbao, kecuali jika harganya sangat mahal. Kalau tidak, kami pasti akan menjualnya untuk Anda. Tamu yang terhormat, silakan masuk, penjaga toko kami akan menerima Anda secara pribadi. Lu Changsheng mengikuti petugas itu ke dalam rumah lelang, di mana seorang penjaga toko dari alam inti emas sedang menghitung rekening. Begitu melihat Lu Changsheng tiba, kelopak matanya sedikit terangkat, tetapi dia tidak terlalu peduli. Dia telah melihat segala macam kultivator, penganut Tao, pendekar pedang, biksu tinggi, cendekiawan, kerabat kerajaan, dan bangsawan. Barang apa yang ingin Anda lelang, tamu terhormat? Saya akan memberikan harga awal. Namun, perusahaan perdagangan Tianbao kami hanya melelang harta karun langka. Untuk barang-barang umum, tidak sepadan dengan waktu, kami akan membelinya dengan harga pasar. Perusahaan perdagangan Tianbao benar-benar mendominasi. Lu Changsheng, yang turun gunung kali ini, telah belajar cukup banyak tentang cara hidup dunia dan beberapa pengetahuan umum. Perusahaan dagang Tianbao merupakan perusahaan dagang terbesar di wilayah ini, dengan cabang di setiap kota besar. Lelang yang diadakan oleh perusahaan perdagangan Tianbao adalah standar tertinggi di kota manapun. Pil eliksir dan jimat di bawah kelas 4 bahkan tidak memenuhi syarat sebagai barang lelang, barang-barang itu dibeli langsung oleh perusahaan, harganya dinaikkan, dan dijual tanpa dilelang. Hanya untuk harta karun langka, Tianbao Trading Company akan mengatur tenaga kerja dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelelangan dan mengambil komisi. Saya ingin melelang 2 pil eliksir. Apa kualitas pil eliksir itu? Apakah kamu tahu peraturan perusahaan perdagangan Tianbao kita? Penjaga toko menjadi sedikit lebih serius dan menilai Lu Changsheng. Lu Changsheng memiliki tubuh tahu bawaan, sehingga pemilik toko tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya, dan dengan kain hitam menutupi wajahnya, penampilannya tidak terlihat. Jika pihak lain mengetahui peraturan perusahaan perdagangan Tianbao dan bermaksud melelang 2 pil eliksir sekaligus, pil tersebut minimal harus 2 pil eliksir kelas 4. Pil eliksir kelas 4 cukup dicari oleh para kultivator di alam inti emas dan alam jiwa baru lahir, 2 pil tersebut dianggap sebagai barang lelang yang dapat diterima. Oleh karena itu, sikap pemilik toko sedikit membaik. Lu Changsheng mengangkat 5 jari. Pil ramuan kelas 5. Ekspresi penjaga toko berangsur-angsur berubah penuh hormat. 2 pil eliksir kelas 5 cukup berharga, bahkan berguna bagi para kultivator alam Istana Dao. Jika 2 pil eliksir kelas 5 dilelang,
perusahaan perdagangan Tianbao dapat memperoleh komisi besar. Lu Changsheng mengubah gesturnya menjadi 6, dan ekspresi pemilik toko serta pelayan pun berubah. 2 pil ramuan kelas 6. Si penjaga toko merasakan geli di kulit kepalanya. Pil eliksir kelas 6 dianggap sebagai harta karun yang tak terkira nilainya dalam pelelangan manapun, apalagi jika hanya 2. Ini adalah tamu kehormatan. Tepatnya, yang satu adalah pil eliksir kelas 6, dan yang satunya lagi adalah pil eliksir kelas 7. Lu Changsheng awalnya ingin melelang 2 pil eliksir kelas 7 secara langsung, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, memproduksi 2 sekaligus akan terlalu mengherankan, jadi dia berkompromi, memutuskan untuk mengeluarkan 1 pil eliksir kelas 7 dan 1 pil eliksir kelas 6 untuk dijual. Pil eliksir kelas 7. Sang penjaga toko terjatuh ke kursi Taisi. Dia tidak salah dengar, bukan? Ramuan 7 tingkat benar-benar muncul di rumah lelang. Ramuan 7 tingkat adalah harta yang sungguh tak ternilai harganya. Ramuan 7 tingkat, balai lelang kami sudah lama tidak menangani harta karun sebanyak itu, jadi sangat sulit untuk memperkirakan nilainya. Coba saya periksa catatan tahun-tahun sebelumnya. Tolong jaga tamu terhormat ini dengan baik, sajikan teh terbaik. Si penjaga toko mengubah sikapnya, memerintahkan agar Lu Changsheng, tamu terhormat, dilayani dengan baik. Menyinggung tamu yang mampu menyajikan pil ramuan tingkat 6 dan 7 adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh perusahaan perdagangan Tianbao mereka. Setelah beberapa saat, si penjaga toko kembali sambil memegang sebuah buku kuno dan berkata dengan hati-hati, "Tamu yang terhormat, ramuan 7 tingkat terakhir yang dilelang oleh perusahaan dagang Tianbao kami bernilai 1 juta batu roh." 1 juta batu roh. Pelayan muda itu tertegun, seolah-olah ketakutan. Batu roh mengandung energi spiritual alam yang melimpah dan menjadi media pertukaran standar di antara para petani. 1 juta batu roh akan membutuhkan cincin luar angkasa untuk diisi. Perusahaan perdagangan Tianbao kami biasanya mengambil komisi sebesar 15%, tetapi karena barang lelang milik pelanggan terhormat sangat berharga, kami hanya akan mengambil komisi sebesar 13%. Bolehkah saya bertanya apakah pelanggan terhormat puas dengan tingkat komisi tersebut? Cara pemilik toko itu menyapa Lu Changsheng menjadi semakin penuh hormat. Bahkan dengan komisi 13%, Tianbao Trading Company berhasil memperoleh 30.000 batu roh. Terlebih lagi, dengan menjilat Lu Changsheng, tamu terhormat, siapa tahu dia akan kembali untuk melelang lebih banyak harta karun di masa mendatang. Itu akan baik-baik saja. Lu Changsheng mengangguk. Perusahaan dagang Tianbao memang mahir dalam hubungan antar manusia. Apakah mungkin bagi saya untuk melihat ramuan 7 tingkat itu? Demi reputasi perusahaan perdagangan Tianbao, kami tidak akan melarikan diri dengan barang dagangan itu. Ambillah. Lu Changsheng mengeluarkan botol giok kecil yang berisi pil pemulihan darah Phoenix tingkat 7. Memiliki beberapa pil pemulihan darah Phoenix, Lu Changsheng tidak keberatan melelang satu karena tidak akan mempengaruhi penggunaannya sendiri. Item ini dikenal sebagai pil pemulihan darah Phoenix, yang dimurnikan dari setetes darah binatang suci legendaris, darah sejati burung Phoenix, yang dikombinasikan dengan berbagai material surgawi dan harta karun bumi. Ia dapat dengan cepat memulihkan vitalitas, menahan energi dingin dan yin, dan memiliki beberapa efek detoksifikasi. Barang ini disebut pil suplemen jiwa, ramuan tingkat 6 yang dapat memperbaiki jiwa yang rusak. Lu Changsheng mengeluarkan botol giok kecil lainnya. Penjaga toko menerimanya dengan sangat hati-hati, takut memecahkan 2 botol giok itu. Jika ramuan tingkat 7 rusak, menjualnya kepada penjaga toko yang berada di alam inti emas tidak akan menutupi kerugiannya. Saat membuka botol giok yang berisi pil pemulihan darah Phoenix, kekuatan obat yang kuat mengalir keluar, membuat pori-pori seseorang rileks dan kehangatan memenuhi ruangan. Memang, ini tidak diragukan lagi adalah ramuan tingkat 7. Aku akan segera mengumumkannya, dan pasti akan ada orang yang datang untuk menawar. Aku tidak berani mengatakan untuk tempat lain, tetapi di kota Tianyu, ada kultivator yang dapat menghasilkan 1 juta batu roh. Selain itu, perusahaan perdagangan Tianbao kami akan mengirimkan seorang ahli Dao Palace Realm untuk memimpin perlindungan barang ini selama pelelangan. Penjaga toko perusahaan dagang Tianbao sangat teliti dalam mematuhi peraturan dan membuat pengaturan secara tertib. Saya berencana untuk menghadiri pelelangan dan menawar sejumlah harta karun. Mengenai identitas saya tidak ingin ada yang tahu. Baiklah, silakan ikuti saya ke ruang surgawi, pelelangan akan segera dimulai. Penjaga toko secara pribadi membawa Lu Changsheng ke ruang surgawi di atas aula lelang. Jika tamu terhormat merasa suasana terlalu sepi, saya dapat mengundang orang untuk menemani Anda. Perusahaan perdagangan Tianbao kami dapat memberikan layanan terbaik bagi tamu terhormat. Tidak perlu. Lu Changsheng hanya ada di sana untuk menukar sejumlah batu roh dan membeli sejumlah harta karun roh yang diperoleh untuk diberikan kepada murid-muridnya. Dia tidak menginginkan adanya kerumitan apapun. Bab 78, Lelang. Harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, pedang neter mendalam, harga awal 8.000 batu roh, dengan setiap tawaran meningkat sebesar 500 batu roh. 8.500 batu roh. 9.000 batu roh.
9.000 Spirit Stone untuk pertama kalinya. 9.000 Spirit Stone untuk kedua kalinya. Terjual. Seorang juru lelang dari alam jiwa baru lahir mengetuk palu, dan seorang kultivator pedang di puncak alam inti emas menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membeli harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah ini. Lu Changsheng duduk sendirian di ruang surgawi, tidak berpartisipasi dalam penawaran. Lu Changsheng dan Lin Qingzi menggunakan pedang terbang sebagai harta karun ajaib mereka, Lu Qinglian menghunus tombak panjang, dan Mo Huazi menggunakan kuas roh dan tinta berharga. Lu Changsheng tidak punya alasan untuk menawar harta karun pedang. Kali ini Lu Changsheng datang secara khusus untuk memilih embrio pedang terbang yang cocok untuk menggunakan sistem untuk menempa harta karun roh bawaan dan artefak abadi. Selama itu adalah harta pedang terbang, Lu Changsheng akan langsung membelinya. Barang berikutnya yang akan dilelang adalah harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, pedang Feixing. Seperti yang diketahui semua orang, pedang terbang adalah harta karun magis yang paling banyak digunakan di antara 6 sekte abadi dan praktisi pertapa Jianghu, sehingga membuat mereka sangat dicari. Oleh karena itu, harga awal untuk pedang Feixing ini adalah 15.000 batu roh, dengan setiap penawaran meningkat sebesar 1.000 batu roh. Juru lelang memanfaatkan jiwa para kultivator, langsung menaikkan harga pedang terbang tingkat harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah. Lu Changsheng tercengang. Mungkinkah hal seperti itu benar-benar terjadi? Karena banyaknya praktisi yang mengolah pedang terbang, harta karun pedang terbang lebih populer dibanding harta karun lainnya, dan pada tingkat yang sama, harganya sebenarnya lebih dari 2 kali lipat harta karun pedang. 16.000 batu roh. 17.000 batu roh. 18.000 batu roh. 20.000 batu roh. Tak lama kemudian, harga pedang terbang ini naik menjadi 20.000 batu roh. 25.000 batu roh. Sebuah suara keluar dari ruang surgawi, membungkam para kultivator yang tengah bersaing memperebutkan pedang terbang. Siapa orang gila ini, yang menaikkan tawaran sebanyak 5.000 Spirit Stone sekaligus? Apakah mereka pikir Spirit Stone hanyalah kerikil di pinggir jalan? 25.000 Spirit Stone untuk pertama kalinya. 25.000 Spirit Stone untuk kedua kalinya. Terjual. Para peserta tercengang dengan tawaran Lu Changsheng dan akhirnya, ia memperoleh pedang terbang seharga 25.000 batu roh. Lu Changsheng dapat dengan mudah mengambil pil eliksir kelas 7 dan menjualnya seharga 1 juta batu roh. Dia benar-benar tidak keberatan menghabiskan beberapa ribu atau puluhan ribu batu roh ini. Lu Changsheng membeli harta karun roh yang diperoleh untuk mencoba peruntungannya dalam memperoleh harta karun roh bawaan dan artefak abadi. Nilai artefak abadi tidak dapat diukur hanya dalam jutaan batu roh. Harta karun berikutnya yang akan dilelang adalah pil eliksir kelas 4, pil roh bumi. Harta karun lainnya dilelang, dan Lu Changsheng tetap acuh tak acuh, tidak ikut serta dalam penawaran. Lu Changsheng tidak kekurangan pil eliksir, dia punya cukup banyak untuk diberikan kepada murid-muridnya selama beberapa waktu. Harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, pedang King Feng, dengan formasi yang dipahat oleh master formasi untuk meningkatkan kecepatan terbang pedang, harga awal 20.000 batu roh, dengan setiap tawaran meningkat sebesar 1.000 batu roh. Itu adalah harta karun roh yang diperoleh dengan formasi yang dipahat, tidak heran harganya melampaui pedang Feixing sebelumnya. Harta karun roh yang diperoleh dengan formasi tertulis seperti itu benar-benar tak ternilai harganya. 21.000 batu roh. 23.000 batu roh. 25.000 batu roh. 26.000 batu roh. 30.000 batu roh. Tak lama kemudian, harga lelang pedang King Feng mencapai angka mencengangkan 30.000 batu roh. 40.000 batu roh. Lu Changsheng mengajukan tawarannya. Rumah lelang itu kembali sunyi. Lu Changsheng secara langsung menaikkan tawarannya sebesar 10.000 batu roh, siapa yang dapat bersaing dengan itu? 40.000 batu roh, terjual. Melihat tidak seorang pun berani bersaing dengan Lu Changsheng dari ruang surgawi, juru lelang mengakhiri penjualan dengan ketukan palu. Lu Changsheng berturut-turut membeli 10 pedang terbang, 3 tombak panjang, 2 kuas roh, dan 6 jubah Taois, semuanya adalah harta karun roh yang diperoleh dengan tingkat rendah. Secara total, ia menghabiskan 600.000 batu roh. Para kultivator di pelelangan menyadari bahwa Lu Changsheng secara khusus menawar 4 kategori artefak magis, pedang terbang, tombak panjang, kuas roh, dan jubah Tao. Menjelang akhir, setiap kali pedang terbang dilelang, dan Lu Changsheng mengajukan penawaran, secara mengejutkan, tidak ada yang dapat bersaing dengannya. Harta karun roh yang diperoleh tingkat menengah, pedang api terbang, memiliki formasi api skala kecil yang ditulis oleh master formasi. Harga awalnya adalah 150.000 batu roh, dengan setiap kenaikan 10.000 batu roh. Harta karun roh yang diperoleh tingkat menengah dengan formasi tertulis. Ini memang pedang terbang yang langka. Saya menawar 150.000 batu roh. 160.000 batu roh. 170.000 batu roh. 180.000 batu roh. 200.000 batu roh. Para penggarap pedang lainnya, yang iri dengan pedang terbang,
tidak dapat menahan diri dan dengan panik mengajukan tawaran mereka, dengan cepat menaikkan harganya hingga 200.000 batu roh. 250.000 batu roh. Seperti yang diharapkan, Lu Changsheng menawar sekali lagi, mendominasi semua pesaing. Para penggarap pedang yang menawar berada di ambang kehancuran mental. Lelang ini, semua artefak sihir pedang terbang dipojokkan oleh Lu Changsheng, ia telah memenangkan total 13 pedang terbang. Apa yang sedang dilakukan orang ini? Penggarap pedang biasa paling banyak membutuhkan 3 pedang terbang, 1 untuk pedang terbang, 1 untuk membunuh iblis dan mengusir kejahatan, dan 1 cadangan. Mengapa dia membutuhkan 13 pedang terbang? Mungkin ini hanya keinginan orang kaya. Diam, mereka yang layak mendapat tempat di ruang surgawi adalah tamu terhormat yang disayangi oleh perusahaan perdagangan Tianbao. Kita tidak boleh menyinggung mereka hanya karena pedang terbang. Mungkin dia punya kegunaan lain untuk mengamankan semua pedang terbang. Kerumunan itu bergumam secara pribadi, pasrah terhadap nasib mereka. 250.000 batu roh, terjual. Harta karun berikutnya yang dilelang agak unik. Dinamakan, Xuanlong Huanmo, harta karun itu tidak dapat dikategorikan berdasarkan tingkatan dan cocok untuk para kultivator Dao Konfusianisme, yang mampu meningkatkan kekuatan keterampilan bela diri Dao Konfusianisme. Harga awalnya adalah 200.000 batu roh, dengan setiap kenaikan 10.000 batu roh. Juru lelang mengeluarkan sebatang tinta berharga. Suasana menjadi sunyi senyap. Selain para Konfusius Agung dari Istana Sastra dan beberapa sastrawan penyendiri, tidak seorang pun yang menginginkan harta karun ini. Selain itu, dengan tawaran awal 200.000 Spirit Stone, harganya sangat mahal. Bukan berarti tidak ada Konfusianis Agung yang hadir. Bahkan Konfusianis Agung di alam jiwa baru lahir mungkin tidak akan mampu menghasilkan 200.000 batu roh, apalagi menghambur-hamburkan uang sebanyak itu untuk sebatang tinta. Kecuali seorang Konfusianis Agung dari alam Istana Dao, hanya mereka yang mungkin bersedia menghabiskan 200.000 batu roh untuk sebatang tinta berharga. Jika tidak ada yang menawar, maka harta karun itu akan diwariskan. Tunggu, aku akan menawar 200.000 batu roh. Lu Changsheng hanya ragu-ragu sebentar sebelum melakukan pembelian. Batang tinta berharga ini dapat membantu murid ketiganya, Mo Huasi, untuk berkultivasi dengan cepat. 200.000 batu roh masih merupakan pertukaran yang berharga. Poin pentingnya adalah bahwa pelelangan itu hampir berakhir, dan masih belum pasti apakah Lu Changsheng dapat menghabiskan semua batu rohnya. 200.000 batu roh, terjual. Juru lelang buru-buru menurunkan palu. Diam-diam dia menghela napas lega, untunglah, Lu Changsheng telah menyelamatkan hari itu, kalau tidak, harta karun ini akan lolos tanpa ada yang berminat. Akhirnya, kami punya 2 pil eliksir untuk dilelang, salah satunya adalah eliksir kelas 6, dan yang lainnya adalah eliksir kelas 7. Ramuan kelas 7. Memang ada ramuan kelas 7. Kerumunan itu benar-benar meledak. Pil ramuan kelas 7 merupakan harta paling berharga yang muncul di bagian akhir. Pil eliksir kelas 6, pil suplemen jiwa, dapat menyehatkan jiwa. Kalian semua pasti tahu nilai eliksir kelas 6. Harga awalnya adalah 100.000 Spirit Stone, dengan setiap kenaikan 10.000 Spirit Stone. Pelelangan dimulai dengan penjualan eliksir kelas 6. 110.000 batu roh. 120.000 batu roh. 130.000 batu roh. 150.000 batu roh. Meskipun pil eliksir kelas 6 langka, pada akhirnya pil tersebut dapat dikonsumsi, dan 150.000 batu roh sudah merupakan harga yang tinggi. Penawar terakhir adalah seorang kultivator Dao Palace Realm. Ia menawar 150.000 Spirit Stone tetapi masih merasa tidak nyaman. Dia melirik ke arah ruang surgawi dengan cemas, takut kalau makhluk transenden misterius di dalamnya akan mengajukan tawaran kapan saja. Bab 79, 1.4 juta batu roh. Kultivator dari Istana Dao membungkuk ke ruang surgawi tempat Lu Changsheng berada. Meskipun aku tidak tahu dengan jelas tentang asal-usulmu, aku memiliki seorang murid yang jiwanya terluka oleh teknik iblis dari murid sekte iblis dan sangat membutuhkan pil suplemen jiwa ini untuk penyelamatan. Semoga kamu bermurah hati dan memberi kami kesempatan. Ruang surgawi tetap sunyi. Tak lama kemudian, suara Lu Changsheng terdengar. Karena itu adalah sesuatu yang kamu butuhkan, aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkannya. Kultivator Istana Dao sangat gembira, terima kasih banyak atas kebaikanmu. Pada akhirnya, kultivator Istana Dao memenangkan pil suplemen jiwa dengan tawaran 150.000 batu roh. Pil eliksir kelas 6 yang dilelang itu dibawa sendiri oleh Lu Changsheng, jadi wajar saja, dia tidak bisa menawar barangnya. Karena itu, dia menganggap ini sebagai bantuan yang diberikan dengan cuma-cuma. Akhirnya, kita mendapatkan harta karun dari acara ini, pil eliksir kelas 7, pil pemulihan darah Phoenix, yang berisi setetes darah asli dari binatang suci legendaris, Phoenix. Bahkan jika seorang ahli tingkat Dao Palace terluka parah, mereka akan pulih dengan cepat setelah meminum pil pemulihan darah Phoenix ini. Pil ini juga menawarkan manfaat luar biasa, seperti menahan dingin dan detoksifikasi.
Tawaran awal adalah 1 juta batu roh, dengan setiap kenaikan 50.000 batu roh. Juru lelang membuka tutupnya, dan khasiat obat dari pil pemulihan darah Phoenix meluap, membuat semua orang merasa seakan-akan bermandikan angin musim semi, segar dan gembira. Memang, itu adalah pil eliksir kelas 7. Sayang sekali harga pil eliksir kelas 7 sangat mahal, bahkan jika aku menghabiskan semua yang kumiliki, aku tidak akan mampu membeli secuil pun kulit luarnya. Lebih baik aku hanya menonton saja. Saya ingin tahu tokoh terkenal mana yang akan menawar. Semua mata di tempat itu tertuju ke ruang surgawi, karena mereka semua menantikan penawar misterius dan murah hati di ruang surgawi yang akan segera memborong pil eliksir tingkat 7. Namun, Lu Changsheng tetap acuh tak acuh. Pil eliksir kelas 7, Phoenix Blood Revival Pill, dilelang oleh Lu Changsheng sendiri. Perusahaan perdagangan Tianbao benar-benar kejam, menetapkan harga dasar langsung pada 1 juta batu roh. Dengan cara ini, mereka setidaknya dapat mengambil komisi sebesar 30.000 batu roh, kata Lu Changsheng. Perusahaan perdagangan Tianbao hanya mengambil komisi, namun mereka memperoleh laba besar darinya. Dari pelelangan ini saja, perusahaan perdagangan Tianbao berhasil memperoleh keuntungan sedikitnya 100.000 batu roh. Saya menawar 1 juta batu roh. Seorang kultivator tingkat Istana Dao yang sederhana mengajukan tawaran, yang langsung mengundang ekspresi terkejut dari semua orang. Siapapun yang mampu menawar 1 juta batu roh bukanlah orang biasa. 1,1 juta batu roh. Penawaran dimulai di ruang surgawi. 1,2 juta batu roh. Earthroom pun turut serta dalam penawaran. Orang yang ada di ruang surgawi terdiam saat mendengar tawaran dari ruang bumi, tidak lagi berpartisipasi dalam tawaran tersebut. 1,25 juta batu roh. Seorang pendekar tanpa nama mengajukan tawaran. 1,3 juta batu roh. 1,35 juta batu roh. 1,4 juta batu roh. 1,4 juta Spirit Stone sekali. 1,4 juta Spirit Stone 2 kali. Terjual. Pada akhirnya, Earthroom memenangkan pil kebangkitan darah Phoenix dengan tawaran mencengangkan sebesar 1,4 juta batu roh. Lu Changsheng akhirnya mengerti betapa langkanya pil eliksir kelas 7. Mereka yang menghadiri pelelangan itu juga dimanjakan dengan suguhan istimewa, karena mereka menyaksikan harga setinggi langit yakni 1,4 juta Spirit Stone. Setelah pelelangan berakhir, pemiliknya secara pribadi mengantarkan cincin luar angkasa yang diisi dengan batu roh dan sejumlah besar harta karun ke ruang surgawi. Tamu yang terhormat, total harga transaksi untuk 2 pil eliksir Anda adalah 1,55 juta batu roh, dengan komisi 3%, sehingga Anda memiliki 1,5035 juta batu roh. Selanjutnya, Anda membeli 23 harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah seharga 600.000 batu roh, 1 harta karun roh yang diperoleh tingkat menengah seharga 250.000 batu roh, dan 1 buah Xuanlong Huanmo seharga 200.000 batu roh. Total pengeluaran Anda adalah 1,05 juta batu roh. Jika dikurangi pengeluaran dari pendapatan, Anda memperoleh 453.500 batu roh dan 25 harta karun. Semua barang ini ada di dalam cincin luar angkasa, silakan periksa, kata pemilik toko sambil menyerahkan cincin luar angkasa kepada Lu Changsheng. Indra ketuhanan Lu Changsheng menyapu segalanya, tak ada satupun yang luput dari perhatian. Kalau begitu, saya pamit dulu. Setelah mencapai tujuannya, Lu Changsheng bersiap untuk pulang. Tamu yang terhormat, mohon tunggu sebentar. Ini adalah kartu emas hitam perusahaan dagang Tianbao kami. Selama Anda memegang kartu ini, Anda akan menerima keramah tamahan terbaik di cabang manapun dari perusahaan dagang Tianbao. Penjaga toko menyerahkan kartu yang dibuat dari bahan khusus. Ada kartu hitam juga di dunia kultivasi. Lu Changsheng menerima kartu hitam itu dan kemudian pergi. Lu Changsheng merasakan seseorang melacaknya dan menggunakan teknik kultivasi tingkat surga, teknik pelacakan 10.000 li, untuk menghindari pengejarnya. Dengan Lu Changsheng yang sekarang berada di lapisan ke-8 alam Istana Dao, hanya sedikit orang di kota kekaisaran yang mampu melacaknya. Dari ruang bumi, seorang pria berwajah persegi dan berjubah ungu tua melangkah keluar dengan keyakinan seekor naga dan keganasan seekor harimau. Seorang ahli kultivasi di lapisan pertama alam Istana Dao kembali ke pria berjubah ungu tua untuk melaporkan, "Yang mulia, saya tidak berguna, saya kehilangan dia." Pria berjubah ungu tua itu memasang ekspresi serius, dengan tingkat kultivasi dan keterampilan pelacakan yang terasa di medan perang. Jika Anda masih kalah, itu berarti kultivasi orang itu pasti tidak di bawah ranah Istana Dao, dan dia ahli dalam teknik pelacakan. Sangat mungkin dia adalah ahli pil ilahi yang meramu pil eliksir tingkat 7. Kapan ahli pil ilahi berkaliber tinggi seperti itu muncul di dinasti Xia Agung kita? Bagaimana mungkin bahkan saya, Sang Kaisar, sama sekali tidak menyadarinya? Ahli alam Istana Dao itu menghela napas. Memang, kejadian aneh telah terjadi di kota kekaisaran beberapa hari terakhir ini. Setelah meninggalkan legenda Master Pil Ilahi di rumah lelang di kota Tianyu, Lu Changsheng mengenakan jubah Tao Tai dan diam-diam kembali ke kediamannya. Penatua Lu,
Apa yang membuatmu keluar pagi-pagi begini? Suara dingin namun menyenangkan terdengar, saat Xia Ningsue, yang tinggal di sebelah, menyadari gangguan samar itu. Xia Ningsue sangat terpelajar, memiliki konstitusi khusus yang disebut tubuh suci Lingua, dan mempraktikkan keterampilan membela sekte dari Paviliun Abadi Penyelidikan, seni melupakan cinta tertinggi, membuatnya sangat tanggap. Dia telah melihat semua kedatangan dan kepergian Lu Changsheng dan tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Saya pergi keluar untuk berolahraga pagi. Oh, apakah itu semacam teknik kultivasi? Xia Ningsue merenung serius sejenak. Lu Changsheng kembali ke kamarnya untuk menghitung hasil yang diperolehnya. 13 harta karun roh pedang terbang yang diperoleh dapat diberikan sebagai hadiah selama beberapa hari. Lu Changsheng memutuskan untuk terlebih dahulu mengambil sejumlah pedang terbang untuk dianugerahkan kepada murid keduanya, Lian. Meskipun senjata sihir utama Lian bukanlah pedang terbang, senjata itu dapat digunakan untuk terbang pedang dalam latihan sehari-hari. Tak lama kemudian, Lian, setelah menerima pesan telepati Lu Changsheng, tiba di kamarnya, dan Lu Changsheng mengeluarkan harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, pedang Feixing. Ding, kau telah menghadiahkan muridmu, Lian, dengan harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, pedang Feixing, dan menerima hadiah 100 kali lipat untuk pengajaran, harta karun roh yang diperoleh tingkat tinggi, pedang yang murni. Jumlah hadiah harian Anda -1, peluang hadiah yang tersisa adalah 2. Harta karun roh yang diperoleh dengan tingkatan atas. Lu Changsheng menggelengkan kepalanya. Karena Lu Changsheng saat ini menggunakan harta karun roh bawaan tingkat rendah, pedang petir kekaisaran 9 surga, dia menganggap hanya layak jika barang yang dikembalikan adalah harta karun roh bawaan tingkat menengah atau lebih tinggi. Aku akan memberimu pedang terbang lainnya. Lu Changsheng mengeluarkan harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah kedua, pedang Keng Feng. Guru sangat menghargai pemberian pedang terbang kepada Lian, tetapi mengapa Anda memberikan begitu banyak kepada Lian? Lian sangat bingung. Apakah sang guru menjadi ketagihan memberi? Simpan saja untuk cadangan, dan lakukan apapun yang Anda inginkan dengan kelebihannya. Lu Changsheng tentu saja tidak kekurangan senjata ajaib. Ding, kau telah memberi hadiah pada muridmu, Lian, dengan harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, pedang Keng Feng, dan menerima hadiah 100 kali lipat untuk pengajaran, harta karun roh yang diperoleh tingkat tinggi, pedang angin. Jumlah hadiah harian Anda -1, peluang hadiah yang tersisa adalah 1. Bab 80, Harta Karun Roh Bawaan Kelas Unggul. Pedang terbang kedua yang dikembalikan masih bukan harta roh bawaan. Ada satu kesempatan lagi untuk mendapatkan hadiah hari ini. Kali ini, Lu Changsheng memberikan harta karun roh yang diperoleh tingkat atas, pedang angin, yang dikembalikan oleh sistem kepada muridnya. Ding, kamu telah menghadiahkan muridmu, Lian, dengan harta karun roh yang diperoleh tingkat atas, pedang angin, dan menerima hadiah balasan 30 kali lipat untuk magang, harta karun roh bawaan tingkat rendah, pedang tanpa bayangan. Kesempatan hadiah hari ini -1, kesempatan hadiah yang tersisa adalah O. Harta karun roh bawaan tingkat rendah. Pedang terbang ini tentu saja merupakan harta karun sihir yang cukup bagus, tetapi karena Lu Changsheng sudah memiliki pedang sekelas yang sama, pedang guntur kekaisaran 9 surga, pedang tanpa bayangan hanya bisa berfungsi sebagai cadangan. Tampaknya ketiga kesempatan hari ini tidak membuahkan harta ajaib yang memuaskan. Lu Changsheng hanya bisa menunggu sampai besok. Meskipun demikian, dia masih dapat memberikan kekuatannya kepada Lian melalui inisiasi hari ini. Ding, kamu telah mentransfer 2 hari kultivasi surgawi kepada muridmu, Lian, dan Lian sebenarnya telah memperoleh 20 hari kultivasi surgawi. Kamu menerima imbalan 200 kali lipat untuk magang tersebut, 4.000 hari kultivasi surgawi. Lu Changsheng melangkah ke lapisan ke-8 alam Istana Dao, dan dengan inisiasi kekuatan yang disalurkan ke Lian, dia tiba-tiba mendapatkan tambahan 4.000 hari kultivasi surgawi, sekali lagi mengisi laut kidantiannya yang agak kurang dengan energi spiritual, membawanya satu langkah lebih dekat ke lapisan ke-9 alam Istana Dao. Kultivasi Lian berada pada lapisan kedua alam jiwa baru lahir, dan sudah cukup tidak nyaman menanggung kultivasi Lu Changsheng selama 20 hari saja. Kesenjangan antara lapisan ke-8 alam Istana Dao dan lapisan kedua alam jiwa baru lahir sangat lebar. Begitu Lian menyempurnakan kekuatan yang diberikan Lu Changsheng kali ini, 8 atau 9 dari 10 peluang, kultivasinya dapat mencapai lapisan ketiga alam jiwa baru lahir. Keesokan harinya, Lu Changsheng memanggil Lian dan mencoba menggambar harta ajaib lagi. Ding, kamu telah menghadiahkan muridmu, Lian, dengan harta karun roh yang diperoleh tingkat rendah, pedang berlumuran darah, dan menerima hadiah balasan 200 kali lipat untuk magangnya, harta karun roh yang diperoleh tingkat atas, pedang darah piton. Peluang hadiah hari ini -1, peluang hadiah yang tersisa adalah 2. Ding, kamu telah menghadiahkan muridmu, Lian, dengan harta karun roh yang diperoleh tingkat atas, pedang darah piton, dan menerima hadiah pengembalian 80 kali lipat untuk magang, harta karun roh bawaan tingkat rendah, pedang darah Phoenix. Peluang hadiah hari ini -1, peluang hadiah yang tersisa adalah 1.
Pengembalian berganda dari simulator magang murid bersifat acak. Setelah memberikan 5 kali, Lu Changsheng tidak menerima pengembalian harta karun ajaib bawaan yang memuaskannya. Sementara itu, Lian telah memperoleh 5 pedang terbang, dan bersama dengan pedang yang telah dimilikinya, Lian kini memiliki 6 pedang terbang. Berapa banyak pedang terbang yang rencana induknya akan berikan kepadaku? Lu Changsheng mengeluarkan harta karun roh yang diperoleh tingkat atas, pedang yang murni. Jika hari ini bukan harinya, maka ia akan terus mencoba pada hari ketiga. Ding, kau telah menghadiahkan muridmu, Lian, dengan harta karun roh yang diperoleh tingkat atas, pedang yang murni, dan menerima hadiah balasan 3.000 kali lipat untuk magangnya, harta karun roh bawaan tingkat atas, pedang bela diri sejati. Ding, peluang hadiah hari ini -1, peluang hadiah yang tersisa adalah 0. Kali ini, dia akhirnya mendapat harta karun roh bawaan tingkat atas. Harta karun roh bawaan kelas atas biasanya digunakan oleh 6 pemimpin sekte. Setelah 6 kali mencoba mendapatkan hadiah, takdir Lu Changsheng meledak, akhirnya menghasilkan harta karun roh bawaan kelas atas. Di alam istana Dao milik Lu Changsheng, sebilah pedang panjang tajam tergantung, ruang di sekitarnya melengkung, dengan jejak samar diagram Taiji muncul. Kualitas pedang terbang ini bahkan lebih tinggi dari pedang guntur Kekaisaran 9 Surga. Tuan, saya benar-benar punya terlalu banyak pedang terbang. Lian memegang setumpuk pedang terbang, tampak sedih. Pedang terbang bukanlah barang habis pakai seperti pil eliksir, Lian tidak mungkin menghabiskan semuanya. Baiklah, untuk sementara waktu, tuanmu tidak akan menghadiahimu pedang terbang lagi. Lu Changsheng, setelah menerima harta karun roh bawaan pedang bela diri sejati tingkat atas, tidak lagi terus-terusan memperdaya muridnya, Lian, dengan segala cara yang mungkin. Di masa mendatang, aku dapat menghadiahkan Lin Qingzi sebuah pedang terbang, membuat harta karun roh bawaan cadangan yang bermutu tinggi, atau bahkan mencoba melempar dadu untuk mendapatkan artefak abadi dengan kemungkinan yang sangat rendah. Ding, sistem mendeteksi adanya redundansi pada item yang kamu berikan kepada muridmu. Kamu tidak dapat memberikan pedang terbang selama 1 bulan. Lu Changsheng berulang kali menghasilkan jenis harta karun ajaib yang sama, dan tampaknya bahkan sistemnya tidak dapat menahannya lagi. Lu Changsheng mendapati bahwa tidak ada batasan jumlah barang habis pakai seperti pil eliksir, jimat, dan batu roh yang bisa ia berikan, tetapi harta karun bukanlah barang habis pakai, memberikan terlalu banyak tidaklah perlu karena murid-muridnya tidak bisa menggunakan semuanya. Sekarang, dia hanya bisa menunggu sebulan sebelum mencoba melempar dadu untuk mendapatkan artefak abadi bagi murid tertuanya, Lin Qingzi. Keberuntunganku cukup bagus, hadiah terakhir yang diberikan adalah harta karun roh bawaan tingkat atas. Setelah Lian pergi, Lu Changsheng mengeluarkan pedang bela diri sejati dan mengayunkannya beberapa kali. Gunakan satu kesempatan simulasi pertempuran. Lu Changsheng memanfaatkan fitur simulasi pertempuran sistem untuk menguji kekuatan pedang bela diri sejati. Sistem ini mensimulasikan seorang tetua sekte iblis tingkat 8 dari alam istana Dao. Segudang pedang kembali ke asal. Lu Changsheng menggunakan ilmu pedang tingkat tinggi Earth Rank. Pedang Qi melonjak tiba-tiba, dengan aliran pedang Qi yang tebal muncul, puluhan ribu pedang Qi benar-benar terbagi menjadi warna hitam dan putih, membentuk diagram Taiji besar Yin dan Yang. Meski tidak memiliki tambahan angin dan guntur seperti pedang guntur Kekaisaran 9 Surga, Qi pedang yang dipicu oleh pedang bela diri sejati bahkan lebih hebat, rasa penindasan yang luar biasa pun muncul. Pergi. Dengan bantuan pedang bela diri sejati di tangan Lu Changsheng, puluhan ribu pedang Qi hitam dan putih melesat maju dengan kecepatan tinggi, terbang ke arah tetua sekte iblis. Tetua sekte iblis lapis ke-8 alam istana Dao mengeluarkan harta karun ajaib berbentuk cincin besi hitam dalam usaha untuk menghalangi namun dihancurkan oleh diagram Taiji yang dibentuk oleh Qi pedang hitam dan putih. Kekuatan harta karun bawaan kelas atas memang luar biasa. Namun, konsumsinya juga cukup berlebihan, tidak heran berbagai pemimpin sekte hanya menggunakan harta karun bawaan. Setelah mengeksekusi Myriad Swords Return to Origin, sejumlah besar energi spiritual Lu Changsheng terkuras. Tampaknya perlu untuk menyimpan pedang guntur Kekaisaran 9 Surga sebagai harta cadangan, itu akan cukup untuk penggunaan rutin, dan hanya untuk melawan musuh yang tangguh dia perlu mengeluarkan pedang bela diri sejati. Lu Changsheng menduga bahwa pemimpin sekte lainnya mungkin melakukan hal yang sama. Kecuali menghadapi guru yang tak tertandingi, mereka akan memanfaatkan artefak abadi yang berfungsi sebagai landasan sekte mereka, jika tidak, untuk penggunaan rutin, harta bawaan sudah cukup. Lu Changsheng tinggal di kota Kekaisaran Xia Agung selama beberapa hari hingga putri kedua kerajaan Xia dan sekelompok pengawal kekaisaran, jenderal militer, dan konfusian agung pulih sepenuhnya. 4 sekte iblis terus menyerang berbagai kota. Kami meminta Taois Lu dan gadis suci untuk membantu, dan bergabung dengan kami untuk membasmi para tetua sekte iblis yang aktif ini. Putri kedua kerajaan Xia maju untuk meminta bantuan. Itu adalah tujuan yang benar. Dengan terobosan Lu Changsheng dalam bidang kultivasi dan harta karun baru yang diperolehnya, ini adalah kesempatan bagus untuk berlatih melawan para tetua dari 4 sekte iblis.
Ada perbedaan yang kentara antara simulasi pertempuran dan pertarungan sesungguhnya, karena pertarungan sesungguhnya rentan terhadap berbagai insiden tak terduga yang menguji kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan cepat. Kami akan membantumu menghadapi benteng-benteng Sekte Iblis di Kerajaan Xia, dan sebagai balasannya, kau dapat membantu kami menghadapi mereka yang ada di Kerajaan Liang, bagaimana? Sepakat. Lu Changsheng memilih untuk bersekutu dengan pasukan Paviliun Penyelidikan Abadi milik Xia Ningshui. Kecuali mereka bertemu dengan Master Sekte atau tetua tertinggi dari 4 Sekte Iblis, kemungkinan untuk kalah sangatlah kecil. Di lokasi lain, Zhao Wuyan memimpin tim untuk menyerang benteng Sekte Persatuan Sukacita. Benteng ini tidak memiliki kehadiran tetua alam Istana Dao, sehingga lebih mudah untuk dihadapi. Tim Zhao Wuyan dengan cepat menghancurkan tempat itu. Lin Qingzi, lukamu sudah sembuh. Bagaimana kalau kita bertanding? Xiao Xiangdao berinisiatif mengusulkan pertandingan tanding, untuk menentukan siapa murid muda terbaik Gunung Su.